Bab 3271, melawan Liu Jian di ring pertempuran. Liu Jian memandang Duan Lingtian dengan tenang dan berkata dengan nada merendahkan, "Kamu kuat dan berani. Anda benar-benar layak menjadi murid yang dipilih oleh Kaisar Surgawi Prairi yang hijau." Duan Lingtian mengabaikan Liu Jian. Ekspresinya tidak menunjukkan perubahan, seolah-olah dia tidak peduli dengan Liu Jian sama sekali. Faktanya, dia sama sekali tidak menganggap serius Liu Jian. Mulai, kata tetua SWOT Trial Pavilion pada saat ini di bawah pengawasan semua orang. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Duan Lingtian lagi melalui transmisi suara. "Jika kamu bukan tandingannya, segera menyerah. Kalau tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Terima kasih banyak atas pengingatmu, Penatua." Duan Lingtian menghargai pengingat yang berulang-ulang dari yang lebih tua meskipun dia tahu yang lebih tua hanya melakukannya dengan mempertimbangkan perasaan Huaner. Tak perlu dikatakan, dia juga menghargai pengingat dari Hong Fei, kakak senior keenamnya. Dia tidak menanggapi peringatan dan peringatan Hong Fei karena dia tahu itu sia-sia. Hong Fei tidak akan percaya bahwa dia, yang bahkan belum berusia 300 tahun, adalah tandingan Liu Jian. Selain itu, Liu Jian, dalam beberapa hal, sedikit lebih kuat dari Hong Fei. Akan lebih baik untuk meyakinkan Hong Fei tentang kekuatannya melalui tindakannya. "Duan Lingtian, aku tidak akan menggertakmu. Anda dapat melakukan langkah pertama." Meskipun Liu Jian tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuknya, dia tidak ceroboh. Energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menyelimuti tubuhnya. Dia tampak seolah-olah dia telah dilapisi dengan emas dan bersinar dengan menyilaukan. Dari jauh, dia tampak seperti Buddha yang menyinari segalanya dengan cahaya keemasannya. Senyum kecil muncul di wajah Duan Lingtian setelah mendengar kata-kata Liu Jian. Jelas Liu Jian tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Astaga, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis segera tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Astaga, kemudian, Duan Lingtian muncul kembali di dekat Liu Jian. Dengan hanya berpikir, dia melemparkan hukum kedalaman menahan ruang untuk menahan Liu Jian. Kali ini, dia menggunakan kedalaman pengekangan secara berbeda dibandingkan saat dia menggunakannya melawan Huang Lunan. Melawan Huang Lunan, dia hanya menggunakannya untuk menjebak Huang Lunan sendirian di penjara spasial. Namun, pada saat ini, dia juga berada di penjara spasial bersama Liu Jian, dia hanya berjarak sekitar 10 meter dari Liu Jian saat ini. Dia tidak menyerang dengan tergesa-gesa dan hanya berdiri di seberang Liu Jian dalam diam. Sementara itu, energi asal surgawi emas yang didorong oleh kedalaman elemen logam bersinar sangat terang pada saat ini sehingga seolah-olah dapat membakar Duan Lingtian. Para murid di sekitarnya bingung ketika mereka melihat ini dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang Duan Lingtian coba lakukan? Saya pikir dia memprovokasi kakak senior Liu Jian dengan berdiri begitu dekat dengan kakak senior Liu Jian. Ada riak di udara di sekitar mereka. Ini seharusnya karena mereka dipenjara di ruang dari kedalaman menahan Duan Lingtian. Mengapa Duan Lingtian memasuki penjara spasial dengan kakak senior Liu Jian? Apakah dia marah? Berdiri begitu dekat dengan kakak senior Liu Jian. Apakah dia mencari kematian? Kakak senior Liu Jian adalah dewa surgawi 8 trigram yang telah memahami hukum logam. Ini berarti setelan terkuatnya adalah pertahanannya. Di sisi lain, keunggulan Duan Lingtian terletak pada hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Dengan melakukan ini, bukankah Duan Lingtian membuang keuntungannya? Apa yang dia pikirkan? Demikian pula, tetua pavilion percobaan pedang yang mengawasi pertempuran juga bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Tidak hanya Duan Lingtian membuang keuntungannya, tetapi dia bahkan mengungkapkan kelemahannya kepada lawannya. Di sisi lain, Huang Lunan yang baru saja ditindas secara brutal oleh Duan Lingtian merasa seolah-olah amarahnya telah terobati ketika dia melihat ini. Dia mencibir ketika melihat Duan Lingtian bertindak begitu arogan. Duan Lingtian benar-benar mencari kematian. Apakah dia pikir kekuatan kakak senior Liu Jian seperti kekuatannya? Pada saat yang sama, Lei Jun menoleh untuk melihat Huaner dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Kakak ketiga, sepertinya kakakmu Lingtian tidak terlalu pintar." Meskipun Huaner tidak lagi memperhatikan Lei Jun, dia tidak menyerah untuk mencoba melibatkannya dalam percakapan. Meskipun dia tidak menerima tanggapan apapun darinya, dia senang menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia bersukacita dalam hati pada saat ini.
Bagaimana mungkin dia tidak senang bahwa Duan Lingtian membuat kesalahan bodoh seperti itu? Bagaimanapun, ini hanya berarti bahwa peluang kematian Duan Lingtian semakin tinggi. Namun, setelah beberapa saat, dengan kurangnya tanggapan dari Huaner, Lei Jun tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Secara alami, dia tidak akan mengarahkan kemarahannya pada Huaner sehingga dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia mengirimi Liu Jian transmisi suara. Liu Jian, jangan buang waktu, ambil kesempatan dan bunuh dia segera. Jika Anda berhasil, saya akan menghadiahi Anda dengan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Senjata surgawi tingkat kaisar yang murni defensif dianggap sebagai harta langka bahkan dalam kekuatan tingkat surga. Di Istana Kolam Renang Surgawi, seseorang hanya akan diberikan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif begitu dia menjadi kaisar surgawi. Selain itu, seseorang juga akan diberikan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif jika seseorang berkontribusi besar pada Istana Kolam Renang Surgawi atau tampil sangat baik selama penilaian. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun Istana Kolam Renang Surgawi selektif ketika memberikan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif kepada murid-murid mereka, itu tidak berarti bahwa Istana Kolam Renang Surgawi tidak memiliki senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Tak perlu dikatakan, untuk seseorang seperti Lei Jun yang merupakan putra kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Renang Surgawi, dia tidak kekurangan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Ibunya, Lei Ying, kaisar surgawi tanpa ampun dan master pavilion dari pavilion percobaan pedang, telah lama memberinya senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Setelah dia menerobos dan menjadi kaisar surgawi, dia kembali diberikan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Selain itu, ia juga diberikan satu lagi setelah tampil gemilang dalam penilaian 100 tahun lalu. Oleh karena itu, sejauh yang dia ketahui, tidak ada gunanya memberi Liu Jian senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Itu hanya berarti bahwa dia memiliki satu hal yang lebih sedikit di cincin tata ruangnya. Di sisi lain, untuk seseorang seperti Liu Jian yang tidak memiliki senjata surgawi tingkat kaisar yang murni defensif, memiliki satu berarti dia memiliki harta penyelamat jiwa lainnya di gudang senjatanya. Oleh karena itu, matanya menjadi cerah begitu dia mendengar transmisi suara Lei Jun. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Duan Lingtian selama ada kesempatan. Namun, setelah mendengar transmisi suara Lei Jun, dia semakin bertekad untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian telah menyinggung Lei Jun, tetapi itu tidak masalah baginya. Yang paling penting sekarang adalah membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan senjata surgawi tingkat kaisar yang murni defensif yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Liu Jian ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, untuk berpikir Anda membuang keuntungan Anda dan memilih untuk melawan saya di ruang tertutup. Anda harus benar-benar percaya diri dengan kekuatan Anda. Meskipun pembatasan di penjara spasial Restraining Profundity tidak akan banyak memengaruhi Duan Lingtian, itu masih akan sedikit memengaruhinya. Ini berarti kedalaman teleportasinya, keuntungannya, akan terpengaruh juga. Misalnya, jika Duan Lingtian berteleportasi keluar dari penjara spasial sekarang, dia akan membutuhkan 2 napas untuk melakukannya. 2 napas lebih dari cukup bagi Liu Jian untuk melakukan banyak hal, atau begitulah pikir Liu Jian. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Liu Jian, Duan Lingtian hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu layak menjadi kakak laki-laki Huang Lunan, kalian berdua benar-benar mirip. Sebelumnya, adik juniormu juga yakin akan kemenangannya. Sayangnya, apa hasilnya?" Liu Jian mencibir. "Apa, Anda pikir saya akan berbagi hasil yang sama dengan adik laki-laki saya? Jika adik laki-lakiku tidak ceroboh dan membiarkanmu mengambil kesempatan, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkannya." Sebelumnya, Duan Lingtian dengan sengaja memperpanjang pertempurannya dengan Liu Jian untuk menguji kedalamannya dari hukum ruang angkasa. Namun, di mata Liu Jian, sepertinya pertempuran telah berlangsung lama karena Duan Lingtian tidak dapat dengan cepat mengalahkan adik laki-lakinya. Karena itu, dia tidak berpikir Duan Lingtian kuat sama sekali. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu berbicara sampah. Cepat dan buat gerakanmu." "Astaga, jika itu yang kamu inginkan." Liu Jian tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia menembak ke arah Duan Lingtian.
Ketika dia mendekat ke Duan Lingtian, garis cahaya keemasan tampaknya telah berubah menjadi sinar pedang emas. Itu tampak tak terhentikan dan tak terkalahkan. Mata Duan Lingtian menyipit tanpa terasa sebelum sosoknya bergerak dengan kecepatan kilat. Energi yang bergejolak segera tersapu. Pada saat yang sama, 9 air mata spasial muncul di sekitar Duan Lingtian. Pada saat yang sama, ruang di sekitar sinar pedang emas Liu Jian berubah bergejolak. Energi spasial yang tampak seperti ular kecil menyerang sinar pedang emas saat sinar pedang emas menuai kehidupan ular kecil. Kedalaman badai magnetik. Hanya dengan pemikiran dari Duan Lingtian, energi spasial yang menyerupai ular kecil tiba-tiba berubah menjadi ular sanca besar. Hanya beberapa baut energi spasial yang mengenai sinar pedang emas, tapi itu cukup untuk menyebabkan sinar pedang emas, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh energi spasial beberapa saat yang lalu, menjadi redup. Mata Liu Jian sedikit menyipit. Cukup mengejutkan bahwa Duan Lingtian telah memahami begitu banyak kedalaman hingga tahap penguasaan. Sayangnya, ini berakhir sekarang. Sampai sekarang, Liu Jian hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Dia telah menahan diri sehingga dia bisa memberikan pukulan mematikan ketika Duan Lingtian tidak mengharapkannya. Bab 3272, Duan Lingtian meludahkan pedang terbang. Menurut pendapat Liu Jian, Duan Lingtian pasti akan menyerah jika dia melepaskan semua kekuatannya dari awal. Jika dia membunuh Duan Lingtian setelah Duan Lingtian menyerah, dia akan dihukum oleh Istana Kolam Renang Surgawi. Dengan statusnya di Istana Kolam Renang Surgawi, dia bahkan mungkin akan dijatuhi hukuman mati. Meskipun dia adalah murid yang luar biasa di istana, dia berada di peringkat terbawah di antara 100 murid luar biasa di Istana Kolam Surgawi. Tidak mungkin bagi Istana Kolam Renang Surgawi untuk menyelamatkan hidupnya karena statusnya yang rendah. Oleh karena itu, dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya dan menunggu kesempatan untuk menyerang dengan sekuat tenaga untuk membunuh Duan Lingtian ketika ada kesempatan. Sebagian besar murid yang menonton tahu bahwa Liu Jian menahan kekuatannya. Duan Lingtian cukup kuat. Bahkan saat itu, jelas kakak senior Liu Jian menahan kekuatannya. Dia seharusnya lebih kuat dari ini, kan? Tepat sekali, kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini, paling banyak, sebanding dengan kekuatan Huang Lunan. Tidak diragukan lagi dia menahan kekuatannya. Bahkan para murid tahu bahwa Liu Jian menahan kekuatannya, apalagi Huang Lunan. Dia bisa menebak niat kakak laki-lakinya. Niat membunuh berkilauan di matanya saat dia menyaksikan pertempuran. Duan Lingtian telah mengalahkannya dengan sangat buruk di depan begitu banyak orang. Reputasinya pasti akan terpukul begitu kabar itu menyebar. Semua orang akan diingatkan akan penghinaannya ketika mereka melihatnya atau Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian meninggal, dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah ini. Karena yang lain bisa menebak niat Liu Jian, bagaimana mungkin Hong Fei tidak mengerti niat Liu Jian? Dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, suaranya syarat dengan kecemasan. Saudara muda Lingtian, Liu Jian menyembunyikan sebagian besar kekuatannya sejauh ini. Dia ingin membunuhmu, cepat dan menyerah. Begitu transmisi suara Hong Fei berakhir, sinar pedang emas yang meredup tiba-tiba menjadi cerah seolah-olah telah menerima dorongan. Astaga, 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 sinar pedang emas tiba-tiba terbelah menjadi puluhan ribu sinar pedang dan melesat ke arah Duan Lingtian di penjara spasial dari kedalaman penahan seperti air banjir yang keluar dari bendungan yang rusak. Astaga, 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 rasa dingin menjalari punggung para murid saat teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar di udara. Ini adalah kekuatan sejati Liu Jian. Bukankah aku bilang dia menahan diri lebih awal? Betapa menakutkan, apalagi Duan Lingtian, bahkan kakak laki-lakinya, Hong Fei, akan terluka parah jika dia tidak mati karena serangan seperti itu, kan? Liu Jian benar-benar berniat membunuh Duan Lingtian. Para murid merasa kasihan dari Duan Lingtian saat mereka menyaksikan gelombang sinar pedang emas menyapu Duan Lingtian. Mata Huang Lunan berbinar ketika dia melihat sinar pedang emas. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu bertahan dari serangan ini. Lagi pula, jika dia menghadapi serangan seperti itu, tidak diragukan lagi dia akan mati. Liu Jian ingin membunuh Duan Lingtian. Mata tetua SWAT Trial Pavilion sedikit mengernyit saat melihat Liu Jian berniat membunuh Duan Lingtian. Jika tidak ada alasan bagi Liu Jian untuk tiba-tiba melepaskan semua kekuatannya saat ini. Sayangnya, bahkan jika dia ingin campur tangan demi Huaner,
Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini kecuali Duan Lingtian menyerah karena dengan jelas dinyatakan bahwa itu adalah pertempuran hidup atau mati. Namun demikian, dia pikir sudah terlambat bahkan jika Duan Lingtian ingin menyerah pada saat ini. Berdasarkan apa yang dia lihat dari kekuatan Duan Lingtian tidak akan bisa menahan serangan itu lama. Bahkan gangguan sekecil apapun sudah cukup untuk membunuh Duan Lingtian saat ini. Mati, Lei Jun berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah ketika dia berbalik untuk melihat Huaner dan melihat ekspresi tenang di wajahnya. Sepertinya dia tidak sedikit pun khawatir Duan Lingtian akan mati. Apa yang sedang terjadi? Lei Jun berpikir dalam hati dengan bingung. Tak lama kemudian, dia berpikir dalam hati tidak percaya. Jangan bilang dia berpikir Duan Lingtian mampu bertahan dari serangan ini. Dia menganggap ini konyol. Lagi pula, bahkan dia tidak akan mampu bertahan dari serangan Liu Jian ketika dia berusia kurang dari 500 tahun. Little Junior Brother, mata Hong Fei melebar ketakutan. Wajahnya yang gemuk berkedut saat dia melihat gelombang sinar pedang emas melesat ke arah Duan Lingtian. Pada saat ini, sinar pedang Liu Jian masih terus menyerang energi pertahanan Duan Lingtian. Aku tidak menyangka Duan Lingtian mampu menahan seranganku selama 15 menit. Sayangnya, dia pasti akan mati dalam 2 napas lagi. Liu Jian, yang berada di antara sinar pedang emas, memelototi Duan Lingtian. Meskipun dia terkejut dengan kegigihan Duan Lingtian, dia yakin Duan Lingtian tergantung pada seutas benang pada saat ini. Dia yakin dia akan bisa membunuh Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian bahkan bisa membuka mulutnya untuk menyerah. Sayangnya, Liu Jian tidak menyadari bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan penuh dari kedalaman hukum ruang yang telah dia pahami hingga tahap penguasaan. Meskipun dia bisa membunuh Liu Jian jika dia telah membuang semua kedalamannya yang berada pada tahap penguasaan, itu akan memakan waktu lama baginya untuk membunuh Liu Jian. Pada saat itu, Liu Jian akan punya waktu untuk menyerah. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya hidup? Logam surgawi yang mendalam, pinjamkan aku kekuatanmu. Duan Lingtian memanggil logam surgawi mendalam bentuk ke-6 yang ada di dunia kecilnya. Logam surgawi mendalam yang telah berevolusi ke bentuk ke-6-nya tidak sombong. Itu segera mengindahkan panggilan Duan Lingtian. Energi menakutkan dari logam surgawi yang mendalam melonjak keluar dari dunia kecil ke dalam tubuh Duan Lingtian hanya dalam sekejap. Terima kasih. Duan Lingtian berterima kasih kepada logam surgawi yang mendalam. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap salah satu sinar pedang emas. Dia tahu itu adalah sinar pedang emas yang diubah Liu Jian. Apakah dia menemukan saya? Liu Jian tahu Duan Lingtian telah mengidentifikasi dia di antara sinar pedang emas lainnya. Namun, dia tidak bisa tidak peduli. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian sekarang. Dia memegang kendali penuh atas situasi. Mati. Senyum puas muncul di wajah Liu Jian saat puluhan ribu sinar pedang emas menembus energi pelindung Duan Lingtian. Mereka hanya berjarak sehelai rambut dari Duan Lingtian saat ini. Namun, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia melihat energi spasial di sekitar Duan Lingtian mendorong sinar pedang emasnya menjauh. Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari Duan Lingtian menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, Duan Lingtian tampak sedikit lebih kuat darinya. Dia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Duan Lingtian, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Namun demikian, Liu Jian tidak takut dan tidak terburu-buru untuk menyerah. Menurutnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia masih bisa menyerah tepat waktu. Bagaimanapun, dia yakin Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat darinya. Begitu Liu Jian selesai berbicara, dia melihat sinar pedang emas keluar dari mulut Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Dia terkejut ketika dia melihat sinar pedang emas yang sepertinya didorong oleh hukum logam yang dia kenal. Bagaimana dia bisa menggunakan hukum ruang dan hukum logam secara bersamaan? Terlebih lagi, kekuatan hukum logamnya sangat kuat. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Tidak, Liu Jian tiba-tiba berteriak. Dia baru saja akan menyerah, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, sinar pedang emas telah menembus gelabelanya. Suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang terbangku. Ini adalah transmisi suara yang Duan Lingtian kirimkan kepada Liu Jian beberapa saat sebelum kematian Liu Jian. Begitu Liu Jian meninggal, gelombang sinar pedang emas segera menghilang ke udara tipis. Sementara itu,
sinar pedang emas Duan Lingtian menghilang segera setelah melakukan tugasnya. Karena penampilan dan sifatnya, tidak ada yang menyadari bahwa sinar pedang emas itu milik Duan Lingtian. Semua orang berasumsi bahwa itu adalah salah satu sinar pedang emas Liu Jian. Bab 3273, Kaisar Langit Naga Bela Diri, Gu Changjiang. Saat puluhan ribu sinar pedang emas mulai menghilang, sekelompok murid Istana Kolam Renang Surgawi menggelengkan kepala. Mereka mendapat kesan bahwa pertempuran telah berakhir sekarang karena Liu Jian membunuh Duan Lingtian. Bahkan Lei Jun dan Tetua Sword Trial Pavilion berbagi pemikiran yang sama dengan para murid Heavenly Pool Palace. Mereka yakin Liu Jian telah menang dan telah membunuh Duan Lingtian. Ekspresi Hong Fei berubah drastis saat dia berteriak, "Adik kecil." Sebaliknya, hanya Huaner yang tetap tenang. Lagi pula, tidak ada yang tahu Duan Lingtian lebih baik darinya. Dia tahu Liu Jian sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian, jadi dia bahkan tidak khawatir sedikitpun. Oleh karena itu, tidak seperti orang lain, dia tidak terkejut ketika dia melihat sosok ungu setelah sinar pedang emas benar-benar menghilang. Duan Lingtian, bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat Duan Lingtian muncul sama sekali tidak terluka sementara mayat Liu Jian jatuh dari langit sebelum hancur berantakan di ring pertempuran arena prodigi. Liu Jian, seorang murid yang luar biasa di bawah usia 700, adalah seorang dewa surgawi 8 trigram yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum logam hingga tahap penguasaan, namun, dia telah dibunuh oleh seorang murid luar biasa dari 200 hingga kelompok usia 300 tahun. Duan Lingtian, Lei Jun menyipitkan matanya ketika dia melihat Duan Lingtian hidup dan sehat. Sedikit ketidakpercayaan bisa terlihat melintas di kedalaman matanya. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Duan Lingtian akan selamat dari pertempuran dengan Liu Jian. Selain itu, Duan Lingtian tidak hanya selamat tanpa cedera, tetapi Duan Lingtian juga berhasil membunuh Liu Jian. Ketika para murid Istana Kolam Renang Surgawi sadar kembali, kesan mereka tentang Duan Lingtian telah mengalami perubahan 180 derajat. Tak satu pun dari mereka mengira dia akan mampu mengalahkan Liu Jian, apalagi membunuh Liu Jian. Selain itu, dia baru saja menjadi murid yang luar biasa dalam kelompok usia 200-300 tahun hari ini. Orang bisa membayangkan kegemparan yang akan ditimbulkan berita ini begitu menyebar di Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Istana Kolam Renang Surgawi, itu jarang terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana kakak senior Liu Jian meninggal? Apakah Duan Lingtian menggunakan jimat surgawi untuk membunuh kakak senior Liu Jian? Hei, menurutmu arena prodigi itu lelucon? Arena prodigi dapat mendeteksi jimat surgawi. Ini, pavilion percobaan pedang juga tercengang. Dia sangat yakin Duan Lingtian telah dibunuh oleh Liu Jian. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian tidak hanya selamat, tetapi dia bahkan membunuh Liu Jian. Bagaimana dia melakukannya? Penatua bertanya-tanya dalam hati, bingung. Dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian berhasil membunuh Liu Jian. Meskipun mereka berdua adalah murid yang luar biasa, Duan Lingtian setidaknya 300 tahun lebih muda dari Liu Jian. Selain itu, fakta bahwa Liu Jian bahkan tidak harus menyerah membuktikan bahwa Duan Lingtian tidak sesederhana kelihatannya. Aku tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Huang Lunan, mantan murid luar biasa yang baru saja dikeluarkan dari peringkat murid luar biasa dan menderita pukulan hebat dari Duan Lingtian, tercengang. Dia sangat yakin kakak seniornya akan membalaskan dendamnya dengan membunuh Duan Lingtian. Tidak hanya kakak laki-lakinya yang gagal, tetapi kakak laki-lakinya juga dibunuh oleh Duan Lingtian. Dia tidak bisa menerima ini, dia bahkan berpikir dia sedang bermimpi untuk sesaat. Jika bukan karena keributan di arena, dia akan terus berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Adik muda kecil, ini gila. Ekspresi putus asa di wajah Hong Fei yang muncul saat dia mengira Liu Jian telah membunuh Duan Lingtian membeku. Itu digantikan dengan ekspresi kaget ketika dia menemukan tidak hanya Duan Lingtian hidup, tetapi Duan Lingtian juga telah membunuh Liu Jian. Ketika Hong Fei sadar kembali, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke Duan Lingtian setelah melihat Huaner berteleportasi ke sisi Duan Lingtian, dengan lembut memegang lengannya. Liu Jian telah menjadi saingan dan musuhnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang dengan kematian Liu Jian? Karena bagaimana Liu Jian telah memusuhi dia benar-benar membenci Liu Jian sampai ke tulang.
Dia berkata dengan gembira, adik junior kecil, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Pada saat yang sama, tatapan Lei Jun menjadi dingin ketika dia melihat Huaner dengan penuh kasih sayang memegang Duan Lingtian, seperti sepasang kekasih, sementara mengabaikannya sebelumnya. Dia mengejek sebelum meninggalkan arena prodigi. Demikian pula, Huang Lunan tidak berlama-lama di arena prodigi. Akan terlalu memalukan untuk melakukannya. Saat dia pergi, dia mengirim pesan kepada gurunya untuk memberitahu gurunya tentang kematian Liu Jian. Guru Huang Lunan dan Liu Jian adalah salah satu kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Namanya Gu Changjiang, dan gelarnya adalah Kaisar Langit Naga Bela Diri. Ketika tetua paviliun percobaan pedang tiba di depan Duan Lingtian, dia berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu menjadi kuat. Meskipun Liu Jian tidak terlalu menonjol, dia juga tidak lemah. Saya tidak berharap Anda membunuhnya. Duan Lingtian tersenyum dan berkata dengan rendah hati, saya hanya beruntung. Hanya beruntung. Para tetua dan murid yang mendengar kata-kata Duan Lingtian, tentu saja, tidak mempercayainya. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan bertanya, Penatua, sekarang saya dapat menantang murid luar biasa teratas dalam kelompok usia saya, kan? Tepat sekali. Penatua itu mengangguk. Saat aku kembali, aku akan memberitahunya bahwa kamu ingin menantangnya melalui mutiara jiwanya. Aku akan menghubungimu kembali setelah dia memutuskan kencan. Dia tidak diizinkan untuk menolak tantangan Anda. Jika pertempuran tidak terjadi dalam 3 bulan, dia akan dianggap telah kalah dalam pertarungan, dan Anda akan secara otomatis berada di peringkat teratas kelompok usia Anda. Terima kasih, Penatua. Duan Lingtian mengangguk. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, kata sesepuh. Sebelum dia pergi, dia mengangguk dan tersenyum pada Huaner. Namun, sebelum dia bisa pergi, suara keras yang menggelegar dari jauh terdengar di telinga semua orang. Siapa yang membunuh muridku? Gu Changjiang. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit muram. Dia tidak asing dengan nama Gu Changjiang. Dia tahu Gu Changjiang adalah salah satu dari 9 kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Dia juga tahu gelar Gu Changjiang adalah Kaisar Langit Naga Bela Diri. Gu Changjiang benar-benar muncul di sini. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Gu Changjiang secara pribadi akan melakukan perjalanan ke sini karena kematian Liu Jian. Gu Changjiang. Setelah mendengar suara Gu Changjiang, Hong Fei tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengirim pesan kepada gurunya, Su Lang, Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau. Hong Fei tahu siapa yang berharga dari Kaisar Surgawi bergelar ke Istana Kolam Surgawi. Jika Gu Changjiang bersikeras berperilaku tanpa malu-malu dan membunuh Duan Lingtian, Istana Kolam Surgawi tidak akan menghukum mati Gu Changjiang. Paling-paling, mereka akan menghukumnya dengan berat. Dia tahu tindakan terbaik adalah memberitahu gurunya, Su Lang, tentang masalah ini. Astaga, Gu Changjiang adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot mengenakan jubah hijau panjang. Ekspresinya sejelas batu giok. Ekspresinya berubah muram ketika dia melihat tubuh yang tergeletak tak bergerak di salah satu arena pertempuran. Meskipun Liu Jian bukan muridnya yang paling menonjol, dia lebih menyukai Liu Jian karena kefasihan Liu Jian. Untuk alasan ini, dia sangat marah ketika dia mengetahui tentang kematian Liu Jian. Siapa Duan Lingtian? Gu Changjiang bertanya sambil melayang di udara dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan orang. Tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya matanya tertuju pada Duan Lingtian karena betapa mencoloknya Duan Lingtian. Tidak hanya Duan Lingtian yang tampan dan memiliki sikap yang luar biasa, tetapi sulit untuk tidak memperhatikan Huaner, kecantikan yang tiada taranya, yang berdiri di sampingnya. Kamu membunuh muridku? Gu Changjiang bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Duan Lingtian. Pada saat yang sama, aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, menekan Duan Lingtian. Karena itu adalah pertarungan hidup atau mati di antara kita, aku hanya bisa mengatakan kematiannya adalah akibat dari ketidakmampuannya. Duan Lingtian tetap tenang meskipun sikap mendominasi Gu Changjiang. Dia tidak takut sama sekali meskipun ada tekanan dari aura Gu Changjiang. Lagi pula, meskipun dia bisa merasakan tekanannya, dia tidak benar-benar merasakannya. Bagaimanapun, dia telah menyerap energi roh langit dan bumi dari sisa-sisa alam dewa. Bagaimana dia bisa merasa tertekan oleh aura Kaisar Surgawi yang hanya bergelar? Tuan Gu Changjiang, Penatua Paviliun Percobaan Pedang melangkah maju pada saat ini dan berkata,
saya mengawasi pertempuran hidup atau mati antara Duan Lingtian dan Liu Jian. Saya bisa menjelaskan masalah ini kepada Anda. Apakah aku berbicara denganmu? Gu Changjiang melirik yang lebih tua dan mengangkat tangannya. Energi yang kuat melonjak keluar seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang dan mendarat di yang lebih tua, mengirim yang lebih tua terbang kembali. Penatua itu meludahkan beberapa suap darah, membuat wajahnya pucat. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat menghancurkan Communication Celestial Talisman untuk memberitahu Lei Ying, Master Pavilion dari Sword Trial Pavilion, tentang masalah ini. Tidak diragukan lagi bahwa Gu Changjiang, Kaisar Langit Naga bela diri, berperilaku tidak masuk akal. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Master Pavilionnya, yang juga seorang Kaisar Surgawi bergelar, campur tangan. Sementara itu, para murid Istana Kolam Renang Surgawi merasa cemas ketika mereka melihat betapa agresifnya Gu Changjiang berperilaku. Apakah Kaisar Langit Naga bela diri, Tuan Gu Changjiang, akan membalaskan dendam muridnya, Liu Jian? Kurasa tidak, meskipun mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian, aku tidak berpikir dia akan berani melakukan hal seperti itu. Benar, saya setuju. Reputasinya akan ternoda jika dia melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, semua orang hanya akan mengatakan dia tidak bertanggung jawab dan bahwa perilakunya tidak sesuai dengan gelar Kaisar Surgawi. Bab 3274, Serangan Kaisar Surgawi berjudul Ada 9 Kaisar Surgawi berjudul di Istana Kolam Surgawi. Mereka semua memiliki status tinggi sehingga mereka bisa memutuskan hidup atau mati seseorang. Meskipun Duan Lingtian adalah murid Sulang, Kaisar Langit Prairie yang hijau, dia hanyalah pendatang baru yang belum membuktikan dirinya. Oleh karena itu, Gu Changjiang, Kaisar Langit Naga bela diri, memutuskan untuk mengambil keuntungan dari ini untuk membalaskan dendam muridnya, Liu Jian. Ketidakmampuan, dikatakan dengan baik. Gu Changjian berkata dengan dingin sambil menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sama dinginnya. Pada saat yang sama, dia juga mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, Anda hanya pendatang baru. Sulang tidak akan menyalahkanku bahkan jika aku membunuhmu. Anda memiliki dua pilihan sekarang, mati atau tinggalkan Sulang dan jadilah muridku. Jika Anda mengambil tempat Liu Jian dan menjadi murid saya jamin perawatan Anda akan jauh lebih baik daripada dia. Meskipun Gu Changjiang jelas ingin membunuh Duan Lingtian, transmisi suaranya jelas membujuk Duan Lingtian untuk meninggalkan Sulang dan mengikutinya. Setelah mendengar pesan Gu Changjiang, Duan Lingtian tersenyum. Ekspresi Gu Changjiang menjadi gelap. Apa yang membuatmu tersenyum? Jika saya meninggalkan guru saya, Sulang, dan menjadi murid Anda. Siapa tahu jika Anda akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh saya sebelum saya bergabung dengan Anda, kata Duan Lingtian dengan tenang. Pada saat itu, bahkan guru Sulang tidak akan melindungiku. Tidak masalah pilihan mana yang aku buat karena kedua pilihan itu mengarah pada kematian. Ini benar-benar rencana yang bagus. Apakah aku, Gu Changjiang, seseorang yang mengingkari kata-kataku? Selama kau bergabung denganku, aku tidak akan membunuhmu. Sebelum Gu Changjiang selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari Duan Lingtian telah menanggapi dengan keras, memperlihatkan dia kepada semua orang. B*bintang, beraninya kau mempermainkanku. Pada saat ini, Tetua Sword Trial Pavilion dan murid Heavenly Pool Palace memandang Gu Changjian dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kaisar Langit Naga bela diri begitu tak tahu malu sehingga dia mencoba memaksa Duan Lingtian di bawah ancaman kematian untuk bergabung dengannya meskipun muridnya baru saja meninggal. Wah! Kamu punya keinginan mati. Gu Changjiang tahu reputasinya akan ternoda begitu masalah ini menyebar. Pada titik ini, dia memutuskan yang terbaik adalah membunuh Duan Lingtian secepat mungkin. Setelah merasakan niat membunuh Gu Changjiang, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, guru Sulang akan segera tiba, kan? Mirip dengan Hong Fei, begitu Gu Changjiang muncul, Duan Lingtian mengirim pesan ke Sulang. Sulang juga menjawab, mengatakan bahwa dia akan segera datang. Astaga, pada saat ini, teriakan pedang terdengar di udara tepat saat Gu Changjiang hendak bergerak. Sinar pedang hijau yang sepertinya muncul dari udara tipis berubah menjadi sosok seseorang. Itu tidak lain adalah guru Duan Lingtian, Sulang, Kaisar Surgawi Prairie yang hijau. Sulang melirik Gu Changjiang dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, Gu Changjiang, apa artinya ini? Apakah Anda mencoba untuk tidak menghormati saya dengan menyerang murid saya?
Berdasarkan nada suaranya, jelas Sulang sangat marah. Aura menakutkannya berdesir ke sekeliling seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Melihat dua kaisar surgawi yang bergelar dalam konfrontasi, mata para murid istana kolam renang surgawi langsung berbinar. Mereka diam-diam mengirim pesan ke rekan-rekan mereka tentang insiden itu. Dengan ini, tidak butuh waktu lama sebelum kerumunan yang tumbuh terbentuk di luar Prodigi Arena. Sulang, muridmu bahkan tidak membungkuk padaku ketika dia melihatku. Betapa tidak sopan. Saya hanya mencoba memberinya pelajaran sehingga dia belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Sejak Sulang muncul, Gu Changjiang tahu dia tidak akan bisa menyerang atau membunuh Duan Lingtian. Jika dia bergerak, Sulang pasti akan turun tangan bahkan sebelum dia bisa menyentuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, Sulang jauh lebih kuat darinya. Astaga, hanya dalam beberapa saat, sosok lain muncul di Prodigi Arena. Itu tidak lain adalah Lei Ying, Master Pavilion dari Sword Trial Pavilion, yang juga dikenal sebagai Kaisar Surgawi tanpa ampun. Tatapan Lei Ying dingin saat dia menatap Gu Changjiang dan dengan datar berkata, "Gu Changjiang, beraninya kau menyentuh anggota Sword Trial Pavilionku." Pavilion Master Lei Ying, ini salah paham. Ekspresi Gu Changjiang berubah tidak enak dilihat ketika dia melihat Lei Ying muncul di sebelah Sulang. Dia memaksakan senyum di wajahnya meskipun frustrasi karena harus menghadapi dua kaisar surgawi bergelar pada saat yang sama. Meskipun Sulang lebih kuat darinya, dia tidak terlalu takut. Namun, bagaimana mungkin dia tidak merasa takut menghadapi dua kaisar surgawi bergelar? Sebuah kesalahpahaman. Penatua Pavilion Percobaan Pedang saya terluka. Bagaimana ini kesalahpahaman? Tatapan Lei Ying semakin dingin. Sementara itu, Sulang mengirim pesan suara ke Lei Ying. "Lei Ying, mari bergabung hari ini dan beri pelajaran pada Gu Changjiang hari ini." Baik, Lei Ying setuju dengan mudah. Dua kaisar surgawi yang bergelar tidak membuang kata-kata dan menyapu ke arah Gu Changjiang, mengapitnya di kedua sisi. Segera setelah Sulang dan Lei Ying menyapu ke arah Gu Changjiang, para murid di arena secara alami tahu bahwa pertarungan akan segera pecah. Selain itu, mereka bisa merasakan aura yang tangguh dan energi asal surgawi mereka. Tidak ada yang penasaran dengan hasilnya sama sekali. Bagaimanapun, Sulang sendiri lebih kuat dari Gu Changjiang. Sekarang Lei Ying telah bergabung dengan Sulang, apakah ada kebutuhan untuk menebak hasil Gu Changjiang? Ini, Tuan Lei Ying dan Tuan Sulang sedang menyerang Tuan Gu Changjiang. Surga, pertarungan antara tiga kaisar surgawi yang berjudul. Sementara itu, para murid yang baru saja tiba bingung ketika melihat dua kaisar langit yang bergelar bergerak. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka kaisar surgawi Prairi Hijau dan kaisar surgawi tanpa ampun? Hei, kaisar langit naga bela diri juga ada di sini. Seorang murid tertawa sebelum dia menjawab kepada teman-temannya yang baru saja tiba, "Kamu datang tepat pada waktunya. Aku bertanya-tanya berapa banyak gerakan Kaisar Surgawi Naga Bela Diri yang dapat bertahan dari Kaisar Langit Padang Rumput Hijau dan Kaisar Surgawi tanpa ampun." Setelah mendengar kata-kata ini, mata para murid yang baru tiba berbinar mengantisipasi. Sementara itu, bahkan Duan Lingtian dan tetua Sword Trial Pavilion tidak menyangka Sulang dan Lei Ying akan menyerang Gu Changjiang. Mata sesepuh bersinar dengan hormat saat dia melihat Lei Ying. "Sulang, Lei Ying, apa yang kamu lakukan?" Gu Changjiang terkejut ketika dia melihat Sulang dan Lei Ying bergabung untuk menghadapinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain membela diri saat ini. Ledakan, energi mengamuk Lei Ying melonjak seperti binatang buas saat sambaran petir ungu melintas di sekitarnya. Ledakan menggelegar terdengar di udara saat energi melesat ke arah Gu Changjiang. Berdasarkan ini, jelas bahwa dia telah memahami hukum guntur. Hukum guntur. Mata Duan Lingtian menyipit tanpa terasa. Dia tahu bahwa Lei Ying telah memahami Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia tidak terkejut bahwa Lei Ying telah memahami semua kedalaman dari hukum guntur hingga tahap penguasaan. Namun, dia terkejut dengan serangan Lei Ying yang tampaknya kasar dan sederhana yang tampak aneh baginya. Semua kedalaman dari hukum guntur begitu sinkron ketika dia melemparkannya. Tidak heran, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Duan Lingtian akhirnya menemukan apa yang berbeda dari serangan yang tampaknya sederhana itu. Seorang kaisar surgawi yang bergelar, memang, luar biasa. Astaga, 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 astaga. Tidak seperti pendekatan Lei Ying yang sederhana dan kasar,
sinar pedang dingin yang berputar di sekitar Sulang melesat saat dia menunjuk ke arah Gu Changjiang. Aura mereka begitu dingin sehingga para murid di arena merasa seolah-olah mereka berada di gua es. Saat sinar pedang ditembakkan, kekosongan di udara tampak membeku di belakang mereka. Jelas, Sulang telah memahami hukum es. Sulang, Lei Ying, jangan melewati batas. Ekspresi Gu Changjiang tidak sedap dipandang. Dia panik ketika dia mencoba membela diri dari serangan dua kaisar surgawi bergelar. Jangan melewati batas. Sulang mencibir. Sinar pedangnya membeku dan menghancurkan serangan Gu Changjiang segera setelah mereka bertabrakan. Hanya dengan satu serangan, sangat jelas bahwa kekuatan Sulang jauh melebihi kekuatan Gu Changjiang. Namun demikian, jelas bahwa Sulang dan Lei Ying belum selesai dengan Gu Changjiang. Setelah Sulang menyerang, sekarang giliran Lei Ying yang menyerang. Energinya yang berkelap-kelip dengan sambaran petir ungu menyapu ke arah Gu Changjiang seperti lautan yang mengamuk. Serangannya seperti murka dewa guntur. Ekspresi Gu Changjiang berubah drastis. Tubuhnya mulai bersinar saat dia buru-buru mengerahkan energinya untuk mendirikan penghalang pertahanan yang kuat di sekitar dirinya. Pada saat yang sama, siluet baju besi pelindung muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti pengecut, tidak berbeda dengan kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Ledakan, 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 energi Lei Ying mendarat di penghalang pertahanan Gu Changjiang. Serangan itu akhirnya menembus penghalang setelah menghabiskan setengah dari kekuatannya. Bang! Energi yang tersisa dari serangan Lei Ying mendarat di Gu Changjiang dan membuatnya terbang di udara seperti boneka kain. Gu Changjiang mencoba menstabilkan pijakannya saat dia terbang di udara. Meskipun dia tidak terluka parah, dengan jubahnya yang robek, dia terlihat sangat menyedihkan. Bab 3275, Fan Qi. Setelah serangan Gu Changjiang dihancurkan oleh Sulang, Lei Ying menembus pertahanannya dan melukainya. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Ketika para murid Istana Kolam Renang Surgawi sadar kembali, mereka melihat Gu Changjiang dalam keadaan menyedihkan. Darah bahkan menetes dari sudut mulutnya. Dia terluka, hanya satu serangan, dan dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Tuan Sulang dan Tuan Lei Ying sangat kuat. Itu bukan kejutan, karena Kaisar Langit Naga bela diri bukanlah tandingan Kaisar Langit Prairi yang hijau dan Kaisar Surgawi tanpa ampun. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan jika keduanya bergabung? Mereka juga bersikap mudah padanya. Lagi pula, tidak sulit bagi mereka untuk membunuhnya sekarang setelah mereka bergabung. Yah, mereka harus bersikap lunak padanya. Tidak peduli apa, Kaisar Surgawi Naga bela diri masih merupakan salah satu Kaisar Surgawi yang diberi gelar Istana Kolam Renang Surgawi kita. Mereka tahu untuk tidak berlebihan saat bertarung. Sementara para murid membahas tiga Kaisar Surgawi yang bergelar, beberapa dari mereka mulai membahas Duan Lingtian. Berbicara tentang berlebihan, tidakkah menurutmu Duan Lingtian berlebihan karena membunuh Liu Jian? Mungkin itu sebabnya Kaisar Langit Naga bela diri sangat marah sehingga dia ingin membunuh Duan Lingtian. Sepertinya kamu baru saja tiba. Hah, bagaimana Anda tahu bahwa, jika Anda berada di sini lebih awal dan melihat pertempuran antara Duan Lingtian dan Liu Jian, Anda tidak akan mengatakan hal seperti itu. Liu Jian adalah orang yang pertama kali memprovokasi Duan Lingtian, dia ingin membunuh Duan Lingtian. Sayangnya, Duan Lingtian akhirnya membunuhnya. Jika seseorang ingin membunuhmu, dan kamu mampu membunuhnya, jangan bilang kamu tidak akan membunuhnya. Tepat sekali, Liu Jian hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Duan Lingtian cukup kuat untuk membunuhnya. Para murid yang baru saja tiba memandang Gu Changjiang dengan ekspresi tidak wajar di wajah mereka setelah mengetahui bahwa Liu Jian hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya, tetapi Gu Changjiang datang ke arena ajaib dengan maksud untuk membalas dendam Liu Jian. Betapa tak tahu malu. Saya tidak berharap Kaisar Surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi kita menjadi orang seperti itu. Apakah kamu tidak melihat Kaisar Surgawi Prairi yang hijau dan Kaisar Surgawi tanpa ampun bergabung untuk berurusan dengan Kaisar Langit Naga bela diri? Jika dia tidak tahu malu, dua lainnya tidak akan bergabung untuk menghadapinya. Tidak tahu malu, jika masalah ini menyebar, Istana Kolam Renang Surgawi akan menjadi bahan tertawaan. Tepat sekali. Pasukan kelas surga lainnya pasti akan menertawakan Istana Kolam Renang Surgawi kita, mengatakan bahwa Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi kita tidak tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah.
Meskipun para murid berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara rendah, Gu Changjiang masih mendengar kata-kata mereka. Ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang saat dia mulai marah. Sulang, Lei Ying, aku, Gu Changjiang, tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Gu Changjiang berkata sambil memelototi Sulang dan Lei Ying sebelum dia pergi. Karena kecepatannya, sepertinya dia menghilang ke udara tipis. Sulang dan Lei Ying tidak mengejar Gu Changjiang. Bagaimanapun, mereka hanya ingin memberinya pelajaran. Karena Gu Changjiang adalah kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi, salah satu pilar Istana Kolam Renang Surgawi, mereka tahu itu bukan ide yang baik untuk membunuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum apa yang terjadi di arena prodigi menyebar seperti api. Orang-orang mulai menyadari bahwa Duan Lingtian sangat dihargai oleh Sulang, kaisar langit padang rumput yang hijau, berdasarkan cara Sulang membela Duan Lingtian. Adapun Lei Ying, kaisar surgawi tanpa ampun, beberapa orang berspekulasi bahwa dia telah bertindak melawan Gu Changjiang, kaisar surgawi naga bela diri, demi bawahannya, dan beberapa orang berspekulasi dia melakukannya demi murid barunya. Lagi pula, meskipun murid barunya tidak terlibat dalam masalah ini, semua orang tahu murid barunya menjalin hubungan dengan murid baru Sulang. Dengan ini, Duan Lingtian dan Huaner juga menjadi terkenal di Istana Kolam Renang Surgawi. Duan Lingtian, khususnya, sekarang terkenal karena prestasinya mengalahkan murid yang luar biasa antara usia 600 hingga 700 tahun ketika dia bahkan belum berusia 300 tahun. Ada lebih dari 300 tahun perbedaan usia antara kedua lawan. Adik junior kecil, reputasimu di Istana Kolam Renang Surgawi sekarang setara dengan kakak senior pertama dan kakak kedua sekarang, kata Hong Fei. Sejak Duan Lingtian membunuh Liu Jian sebulan yang lalu, dia sering mengunjungi Duan Lingtian. Namun, sebelum kunjungannya, dia akan selalu mengirim pesan ke Duan Lingtian untuk memastikan Duan Lingtian tidak berkultivasi. Kali ini, Duan Lingtian tidak berkultivasi ketika Hong Fei mengirim pesan menanyakan apakah dia bisa berkunjung. Dia tidak melupakan tujuannya bergabung dengan Istana Kolam Surgawi. Dia telah mengambil cuti dari kultivasi selama sebulan sekarang untuk menyelidiki keberadaan orang tua Huaner, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun reputasiku setara dengan kakak senior pertama dan kakak kedua, kekuatanku masih jauh dari mereka. Kakak senior pertama Duan Lingtian dan kakak senior kedua adalah murid terkuat Sulang. Selain dua senior tertuanya, dia yakin dia akan mampu mengalahkan kakak senior ketiganya, Hu Mei, jika dia mendapat bantuan dari 5 elemen surgawi. Kamu gila, bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan kakak senior pertama dan kakak senior kedua? Pikirkanlah, berapa umurmu, kata Hong Fei. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba bangkit. Hong Fei berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Berdasarkan reaksi Duan Lingtian, jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Saya baru saja menerima pesan dari Sword Trial Pavilion. Murid luar biasa teratas dalam kelompok usia saya telah menjawab tantangan saya. Pertarungannya sore ini di Prodigi Arena, jawab Duan Lingtian. Sore ini, Hong Fei menatap ke langit. Sekarang sudah hampir tengah hari. Kita bisa pergi ke arena sebentar lagi. Duan Lingtian mengangguk sebelum berkata, saya akan memberitahu Huaner tentang ini. Kakak senior ke-6, mengapa kamu tidak kembali untuk saat ini? Jika kamu tertarik untuk menonton pertarunganku, sampai jumpa di Prodigi Arena nanti. Baik, setelah Hong Fei pergi, dia mengirim pesan kepada Duan Lingtian untuk memberitahu dia tentang lawannya. Nama lawanmu adalah Fan Qi. Dia adalah dewa surgawi 5 elemen yang memahami 7 kedalaman dari hukum angin hingga tahap penguasaan. Selain itu, dia bukan manusia. Dikatakan bahwa dia adalah tumbuhan surgawi. Tak perlu dikatakan, kekuatannya meningkat pesat ketika dia kembali ke wujud aslinya. Bukan manusia. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar pesan Hong Fei. Dia terkesan bahwa Fan Qi mampu memahami 7 kedalaman dari hukum angin hingga tahap penguasaan bahkan jika dia bukan manusia. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang di bawah usia 300 tahun untuk memahami begitu banyak kedalaman hingga tahap penguasaan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian pergi mencari Huaner agar dia bisa membangunkannya. Huaner, selama sebulan terakhir, Huaner belum berkultivasi.
Dia telah tidur sebagian besar untuk memahami hukum ruang melalui keilahian pembangkit tenaga tertinggi karena dia belum memahami semua kedalaman dari hukum ruang hingga tahap penguasaan. Ini adalah aspek di mana dia lebih lemah dari Duan Lingtian. Adapun Duan Lingtian, meskipun dia sudah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan, dia masih bisa menggunakan keilahian pembangkit tenaga tertinggi untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang cara menggunakan hukum ruang secara efektif. Namun, kemajuannya cukup lambat dalam hal ini. Setelah memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan, langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan kedalaman, mempelajari cara terbaik untuk menerapkannya selama pertempuran, dan memastikan kedalaman selaras. Misalnya, sebagian besar kaisar surgawi yang diberi gelar telah memahami semua kedalaman mereka hingga tahap penguasaan. Oleh karena itu, jika kaisar surgawi bergelar memiliki basis kultivasi yang sama dan memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan, faktor penentu pertempuran ditentukan oleh penggunaan kedalaman mereka secara efektif. Sebulan yang lalu, ketika Lei Ying dan Su Lang berurusan dengan Gu Changjiang, Duan Lingtian telah mengamati bagaimana mereka menggunakan kedalaman mereka. Dia melihat kekuatan mereka meningkat pesat karena betapa selarasnya kedalaman mereka. Pada saat yang sama, banyak orang di Istana Kolam Renang Surgawi telah melihat pengumuman pertempuran Duan Lingtian dan Fan Qi dan mengetahui bahwa pertempuran akan berlangsung pada sore hari di arena ajaib. Saat ini, hampir semua orang di Istana Surgawi telah mendengar tentang Duan Lingtian. Mungkin, hanya mereka yang berkultivasi tertutup yang belum pernah mendengarnya. Adapun Fan Qi, dia, tentu saja, terkenal di Istana Kolam Renang Surgawi juga. Bagaimanapun, dia adalah keajaiban terkuat di kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Selain itu, Fan Qi juga telah mengalahkan murid yang luar biasa dari kelompok usia 700 hingga 800 tahun di masa lalu. Meskipun murid luar biasa yang dia kalahkan berada di peringkat terbawah dari kelompok usianya, itu masih menimbulkan keributan besar pada waktu itu. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa itu adalah prestasi yang luar biasa. Ini mirip dengan bagaimana Duan Lingtian menyebabkan kegemparan besar di Istana Kolam Renang Surgawi ketika dia membunuh Liu Jian. Berita tentang pertempuran Duan Lingtian dan Fan Qi yang akan datang menyebar seperti api, dan tidak butuh waktu lama sebelum kerumunan besar berkumpul di luar Prodigi Arena. Duan Lingtian membunuh Liu Jian, seorang murid yang luar biasa dalam kelompok usia 600 hingga 700 tahun, sebulan yang lalu. Tidak diragukan lagi, dia kuat. Jika dia melawan orang lain dalam kelompok usianya, saya pasti akan menang. Namun, lawannya adalah Fan Qi yang juga memiliki bakat yang mengerikan. Tepat sekali. Demikian pula, Fan Qi juga telah mengalahkan seorang murid yang luar biasa dalam kelompok usia 700 hingga 800 tahun. Meskipun lawannya berada di peringkat terbawah, tidak diragukan lagi bahwa Fan Qi sangat kuat. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Menurut saya, Duan Lingtian lebih kuat. Fan Qi hanya mengalahkan lawannya, tetapi Duan Lingtian membunuh lawannya. Ada perbedaan besar antara mengalahkan seseorang dan membunuh seseorang. Itu belum tentu benar. Mungkin, Duan Lingtian hanya berhasil membunuh Liu Jian saat itu karena Liu Jian ceroboh. Selain itu, sudah 30 tahun sejak Fan Qi mengalahkan lawannya dari kelompok usia yang lebih tinggi. Tidak diragukan lagi dia telah tumbuh lebih kuat sejak saat itu. Bab 3276, di arena ajaib lagi mirip dengan lawan Duan Lingtian sebelumnya, Huang Lunan, Fan Qi juga seorang dewa surgawi 5 elemen. Namun, Huang Lunan jelas bukan tandingan Fan Qi. Bahkan jika Huang Lunan dapat mengabaikan aturan dan secara langsung menantang Fan Qi, kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Duan Lingtian menantang Fan Qi. Fan Qi lebih kuat dari kakak senior Lou Jian, dan dia juga murid luar biasa teratas dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Saya yakin dia memiliki lebih dari beberapa trik di lengan bajunya. Duan Lingtian mungkin tidak bisa mengalahkannya. Sementara itu, tidak ada yang tahu apakah itu untuk menonton Duan Lingtian dipukuli oleh Fan Qi atau untuk melihat apakah Fan Qi telah menguasai teknik baru. Huang Lunan memutuskan untuk meninggalkan tempat kultivasinya dan pergi ke arena ajaib untuk menonton pertempuran. Untungnya, guru tidak menyalahkan saya ketika dia kembali terluka sebulan yang lalu. Rasa takut muncul di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk dihukum. Pada saat ini,
Banyak orang dari istana kolam renang surgawi, seperti Huang Lunan, sedang menuju ke arena ajaib. Di antara orang-orang ini, ada banyak murid yang luar biasa juga. Sebelumnya, karena kekuatan Duan Lingtian yang tidak diketahui sebagai pendatang baru dan peringkat Huang Lunan di bawah kelompok usianya, pertempuran mereka sama sekali tidak menarik minat murid luar biasa lainnya. Demikian pula, pertempuran Huaner dengan murid luar biasa dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun yang berada di peringkat kedua hingga terakhir tidak menarik banyak perhatian juga. Namun demikian, mereka yang hadir terkejut ketika Huaner mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan. Setelah dua pertempuran, orang-orang di istana kolam renang surgawi, tentu saja, lebih memperhatikan murid baru Sulang dan Lei Ying. Pasangan itu berbakat dan serasi. Di istana kolam renang surgawi, setiap kaisar surgawi yang bergelar, termasuk kepala istana dari istana kolam renang surgawi, memiliki murid-murid yang luar biasa di bawah mereka. Misalnya, Kaisar Surgawi Prairi yang hijau, Sulang, memiliki 7 murid yang luar biasa di bawahnya sementara Kaisar Surgawi tanpa ampun, Lei Ying, memiliki 5 murid yang luar biasa di bawahnya. Demikian pula, Kaisar Langit Naga Bela Diri, Gu Changjiang, memiliki 6 murid yang luar biasa di bawahnya sebelum Duan Lingtian membunuh satu dan menendang yang lain dari peringkat murid yang luar biasa. Saudara muda kelima benar-benar tidak berguna. Saya tidak percaya dia dibunuh oleh seseorang yang bahkan belum berusia 300 tahun. Selain Huang Lunan, murid luar biasa lainnya di bawah Gu Changjian semuanya lebih kuat dari Liu Jian. Selain itu, 2 murid yang luar biasa lebih muda dari Liu Jian, salah satunya berusia sedikit di atas 500 tahun sementara yang lain berusia sedikit di atas 600 tahun. Orang yang baru saja berbicara adalah murid luar biasa Gu Changjian yang berusia 600 hingga 700 tahun seperti Liu Jian. Dia beberapa dekade lebih muda dari Liu Jian, tetapi dia berada di peringkat ketiga dalam kelompok usianya sementara Liu Jian berada di peringkat kedua terakhir. Oleh karena itu, Liu Jian harus memanggilnya sebagai kakak senior ketiga ketika mereka bertemu. Dia adalah Yu Yue, murid ketiga Gu Changjian. Penampilannya adalah seorang pemuda kurus, dan dia mengenakan jubah yang bagus. Meskipun wajahnya biasa saja, tatapannya menusuk. Kakak senior ketiga, saya pikir kakak muda kelima hanya ceroboh. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan mati bahkan jika Duan Lingtian mampu mengalahkannya. Selain Huang Lunan yang pergi ke arena ajaib, 2 murid Gu Changjiang yang luar biasa juga pergi ke arena ajaib. Salah satunya adalah Yu Yue, dan yang lainnya adalah murid keempat Gu Changjiang, Yuan Gang. Yuan Gang berusia sedikit lebih dari 500 tahun, dan dia berada di peringkat keempat dalam kelompok usia 500 hingga 600 tahun. Meskipun dia lebih muda dari Liu Jian, dia jauh lebih kuat dari Liu Jian. Mirip dengan Lei Ying, senioritas murid luar biasa Gu Changjiang diputuskan berdasarkan kekuatan mereka. Faktanya, ini adalah bagaimana semua kaisar surgawi bergelar di istana kolam surgawi, kecuali Sulang, memutuskan senioritas murid mereka yang luar biasa. Sejak Sulang, kaisar surgawi Prairi, memutuskan senioritas murid-muridnya yang luar biasa berdasarkan ketika mereka bergabung dengannya, tidak ada yang tahu murid Sulang mana yang terkuat atau terlemah. Saat Duan Lingtian dan Huaner bersiap untuk meninggalkan tempat kultivasi mereka dan menuju ke arena ajaib, mereka melihat Hong Fei, kakak senior ke-6 Duan Lingtian, yang telah menunggu mereka cukup lama. Hong Fei tidak sendirian, ada 2 orang lagi yang berdiri di sampingnya. Salah satunya adalah Hu Mei, kakak senior ketiga Duan Lingtian, dan Wen Waner, kakak senior keempat Duan Lingtian. Duan Lingtian melangkah maju dan menyapa kedua kakak perempuannya. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat. Setelah itu, dia berbalik untuk menyambut Hong Fei. Adik junior kecil, kamu tidak adil. Mengapa Anda menyapa saya terakhir kali? Apakah Anda memandang rendah kakak senior ke-6 Anda? Hong Fei berkata dengan dramatis. Gemuk, senioritasmu lebih rendah dari kami berdua. Bukankah wajar jika dia menyapamu terakhir kali? Jika Anda tidak puas, Anda dapat menantang saya atau kakak senior keempat Anda. Jika Anda mampu mengalahkan salah satu dari kami, saya akan memanggil Anda sebagai kakak senior. Apa pendapatmu tentang itu? Kata-kata belak-belakan Hu Mei berhasil membungkam Hong Fei. Awalnya, ketika Duan Lingtian pertama kali bergabung dengan Sulang, Hong Fei mengira akhirnya ada seseorang yang lebih lemah darinya dalam kelompok itu.
Ketika Duan Lingtian membunuh Liu Jian sebulan yang lalu, dia akhirnya menyadari bahkan adik kecilnya lebih kuat darinya. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah, dia masih yang terlemah di antara murid-murid luar biasa di bawah Sulang. Untungnya, senioritas mereka tidak diputuskan berdasarkan kekuatan. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi Little Junior Brother semua orang sekarang. Wen Wan'er berkata dengan senyum tipis di wajahnya, kakak junior ke-6, kamu benar-benar harus bekerja lebih keras. Bahkan adik kecil lebih kuat darimu. Jika Anda tidak bekerja keras, siapa yang tahu apakah Anda akan dikeluarkan dari peringkat murid yang luar biasa. Kakak senior ke-4, bahkan kamu bergabung dengan kakak senior ke-3 untuk menggertakku. Hong Fei berkata sambil merajuk. Wen Wan'er tidak membalas Hong Fei. Sebaliknya, dia menatap Wan'er dan berkata sambil tersenyum, Saudari Wan'er, selamat telah menjadi murid yang luar biasa. Terima kasih, kakak senior ke-4, jawab Wan'er sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang kakak senior ke-4 Duan Lingtian. Sebaliknya, dia benar-benar mengabaikan Hu Mei, kakak senior ke-3 Duan Lingtian. Apakah kamu masih marah padaku, Sister Wan'er? Dengan kepribadian Hu Mei, hanya karena Wan'er mengabaikannya, itu tidak berarti dia akan melakukan hal yang sama. Dia mendekat ke Wan'er dan berkata dengan senyum cerah di wajahnya, Hei, aku hanya bercanda saat itu. Kau menganggapnya terlalu serius, gadis bodoh. Meskipun Little Junior Brother tampak seperti pria yang baik, saya tidak tertarik mencuri kekasih orang lain. Jadi jangan khawatir, dia milikmu seutuhnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Sementara Hu Mei tertawa, Hong Fei tampak terpaku oleh sosoknya yang memikat. Ketika Duan Lingtian melihat Hu Mei dan Wen Wan'er, dia sudah menebak niat mereka. Namun demikian, dia masih bertanya, kakak senior ke-3, kakak senior ke-4, apakah Anda akan pergi ke arena prodigi juga? Tepat sekali, Hu Mei mengangguk. Saya sangat menyesal tidak berada di sana untuk menyaksikan Anda membunuh Liu Jian sebulan yang lalu. Sekarang Anda memiliki pertempuran lain, bagaimana saya bisa melewatkannya? Terlebih lagi, lawanmu kali ini adalah murid luar biasa teratas di kelompok usiamu. Wen Wan'er menimpali dengan senyum di wajahnya, adik junior kecil, setelah mendengarkan kakak muda ke-6 terus-menerus memuji Anda, saya ingin menonton pertempuran Anda untuk melihat seberapa kuat Anda juga. Baik, haruskah kita pergi sekarang? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, mereka berlima berjalan ke arena prodigi. Selama perjalanan mereka ke arena prodigi, mereka melihat banyak orang berjalan ke arena juga. Karena arena tidak terletak jauh dari perkebunan Heavenly Pool Palace, hanya butuh beberapa saat sebelum Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di arena. Saat ini, arena prodigi sudah ramai. Dari jauh, orang hanya bisa melihat lautan kepala hitam. Sementara itu, Penatuakin dari Sword Trial Pavilion telah tiba dan melayang di tengah arena. Tidak butuh waktu lama sebelum matanya menemukan Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia tersenyum tipis pada Duan Lingtian sebelum dia membungkuk pada Wan'er. Begitu Duan Lingtian muncul di arena ajaib, banyak murid istana kolam renang surgawi menemukannya. Hampir semua orang menatapnya saat ini. Duan Lingtian ada di sini. Ini Duan Lingtian. Setelah melihat perhatian semua orang pada Duan Lingtian, Hong Fei berkata, "Adik muda, kamu mendapatkan banyak perhatian. Hari ini, kamu harus mengalahkan Fan Qi dan membuat kami bangga." "Hei, apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar?" Hu Mei berkata sambil melirik Hong Fei, "Kamu harus memberitahu Little Junior Brother untuk bersikap lunak pada Fan Qi. Apakah menurutmu akan ada hasil lain selain Little Junior Brother mengalahkan Fan Qi?" Tidak, Hong Fei hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Hu Mei. Dalam hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu bahwa dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Hu Mei dalam hal sanjungan. Untuk alasan ini, bahkan kakak senior pertama mereka memiliki hubungan dekat dengan Hu Mei, mereka sudah seperti saudara. Setelah beberapa saat, mata tajam Hong Fei melihat murid Gu Changjiang yang dikalahkan Duan Lingtian sebulan yang lalu. Siapa yang bisa menduga Huang Lunan akan datang juga? Setelah menemukan Huang Lunan, Hong Fei melihat dua murid Gu Changjiang yang luar biasa. Yu Yue, Geng Yuan, mereka juga ada di sini. Mengapa, saudara junior ke-6? Apakah Anda khawatir Yu Yue dan Yuan Gang akan menimbulkan masalah bagi saudara junior kecil kita?
Hu Mei bertanya sambil memutar matanya. Kemudian, tanpa menunggu Hong Fei menjawab, dia mengetuk kepalanya dan terus berkata, "Hei, apakah menurutmu kakak senior keempatmu dan aku hanya untuk pertunjukan?" Memang, dengan kekuatan Hu Mei dan Wen Waner, Hong Fei berpikir tidak perlu takut pada Yu Yue dan Yuan Gang. Karena itu, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Ya ampun, burukku, aku lupa tentang kalian berdua. Hei, bagaimana kamu bisa lupa kita di sini? Apakah kami tidak terlihat olehmu?" Hu Mei berkata sambil mengangkat tangannya lagi untuk memukul kepala Hong Fei. Hong Fei menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia benar-benar ingin menangis saat ini. Bab 3277, Han Yun Jin. Sementara Hu Mei menggoda Hong Fei, sebuah suara serak terdengar dari jauh. "Saudari muda Waner." Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berpakaian biru muncul di dekat Duan Lingtian dan yang lainnya. Ada seorang pemuda lain yang mengikuti di belakang pemuda berbaju biru itu juga. Pemuda berbaju biru itu tampan. Dia memiliki suasana arogansi di sekelilingnya seolah-olah dia lebih unggul dari semua orang. Awalnya, Duan Lingtian menganggap Wen Waner, kakak muda keempatnya, memiliki hubungan yang baik dengan pemuda berbaju biru itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah ketika dia melihat Wen Waner menanggapi dengan acuh tak acuh terhadap sapaan pemuda berpakaian biru itu. Jelas Wen Waner tidak berniat terlibat dalam percakapan dengan pemuda berbaju biru itu. Setelah melihat tanggapan dingin Wen Waner, pemuda yang berdiri di belakang pemuda berpakaian biru itu berkata dengan marah, "Wen Waner, kakak senior Jin sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?" Wen Waner tidak menanggapi pemuda itu, tetapi Hu Mei tidak tahan. Dia mencibir dan berkata kepada pemuda itu, "Sejak kapan murid kedua dari Kaisar Langit Gelombang Asap menjadi antek? Sungguh memalukan bagi semua murid yang luar biasa." Seringai di wajahnya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam saat dia berbicara. "Hu Mei, kamu memiliki keinginan kematian." Ekspresi pemuda itu menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Hu Mei. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia memelototinya. "Apa, Xiao Chongyi? Apakah kamu akan melawanku?" Hu Mei mencibir, "Ini adalah kesempatan bagi saya untuk melihat apakah Anda telah meningkat. Jangan lupa bagaimana Anda gagal terakhir kali Anda menantang saya. Beraninya pecundang sepertimu membicarakan pertandingan besar di depanku." Semakin banyak Hu Mei berkata, semakin gelap ekspresi pemuda itu. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru menyela, "Hu Mei, kamu harus tahu kapan harus berhenti." Dia tidak repot-repot menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Terlepas dari ancaman pemuda berpakaian biru itu, Hu Mei tidak tampak ketakutan. Sebaliknya, dia terus berkata, "Han Yun Jin, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah menunjukkan diriku di depan Waner lagi." Duan Lingtian sedang menonton adegan di depannya dengan sedikit kebingungan ketika Hong Fei, kakak senior keenamnya, mengirim transmisi suara kepadanya. "Adik muda kecil." Orang yang berdiri di belakang pemuda berbaju biru itu adalah Xiao Chongyi, murid kedua dari Kaisar Langit Gelombang Asap. Duan Lingtian telah mendengar tentang Kaisar Langit Gelombang Asap sebelum ini. Di antara 9 Kaisar Surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi, kekuatannya mirip dengan Gu Changjiang, Kaisar Langit Naga Bela Diri. Oleh karena itu, mirip dengan Gu Changjiang, Kaisar Langit Gelombang Asap juga lebih lemah dari gurunya, Sulang, Kaisar Surgawi Prairi yang hijau. Hong Fei terus berkata melalui transmisi suara, dia berada dalam kelompok usia yang sama dengan kakak senior ketiga. Keduanya berusia antara 800 hingga 900 tahun. Kakak senior ketiga menempati urutan kedua sementara dia menempati urutan ketiga dalam kelompok usia mereka. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Hong Fei. Hu Mei, kakak senior ketiganya, berada di peringkat kedua dalam kelompok usianya. Dia tidak bisa tidak melihat Hu Mei, dia tidak mengharapkan kakak senior ketiganya yang berani dan riang menjadi murid luar biasa yang kuat. Xiao Chongyi telah menantang kakak senior ketiga beberapa kali sekarang tetapi dikalahkan setiap saat. Hong Fei menjelaskan melalui transmisi suara, adapun pemuda berpakaian biru, dia adalah salah satu dari 5 murid luar biasa terkuat di kolam surgawi. Istana seperti kakak senior kedua kami. Duan Lingtian mengangkat alis setelah mendengar ini. Dia terkejut bahwa Han Yun Jin yang dimarahi Hu Mei sama terkenalnya dengan kakak senior kedua di Istana Kolam Surgawi. Hanya murid luar biasa di bawah usia 1000 yang memenuhi syarat untuk menjadi murid luar biasa di Istana Kolam Surgawi.
5 murid luar biasa teratas di Istana Kolam Renang Surgawi merujuk pada 5 orang terkuat di bawah usia 1000 tahun di Istana Kolam Renang Surgawi. Namanya Han Yujin, dan dia adalah murid tertua dari Kaisar Surgawi Surga yang Mendalam. Kaisar Surgawi Surga yang Mendalam sedikit lebih kuat dari guru kita. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Dia telah mendengar bahwa Kaisar Surgawi Surga yang Mendalam lebih kuat dari Sulang. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi Surga yang Mendalam berada di peringkat 3 teratas di antara 9 Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Hong Fei dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Kakak senior ke-6, mengapa saya merasa bahwa kakak senior ketiga dan keempat sangat tidak menyukai Han Yunjin? Bahkan sebagai pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan ketidaksukaan Hu Mei dan Wen Waner terhadap Han Yunjin. Bukan hanya mereka, kakak senior kedua, kakak senior kelima, dan aku juga membencinya. Bahkan guru kami tidak menyukainya. Kamu tidak membencinya sekarang karena kamu masih tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Hong Fei berkata dengan marah, Han Yunjin itu. Saat itu, ketika dia mengejar kakak senior keempat, dia tampak berbakti dan setia. Namun, di belakangnya, dia selalu menggoda murid perempuan lainnya dan akan menginap di tempat mereka. Untungnya, kakak senior kedua mengetahui hal ini sebelum kakak senior ketiga menikahinya. Kalau tidak, kakak senior keempat akan kehilangan lebih dari perasaannya padanya. Untungnya, kakak senior keempat tidak pernah berhubungan intim secara fisik dengannya. Meski begitu, dia benar-benar patah hati. Butuh hampir 100 tahun baginya untuk sembuh dari patah hati. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang pernah dia cintai, namun dia mengkhianatinya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki perasaan apapun padanya kecuali kebencian. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Fei, tatapan Duan Lingtian menjadi dingin juga. Dia memiliki kesan yang baik tentang Wen Waner sejak mereka pertama kali bertemu. Bagaimana mungkin Han Yujin menyakiti seseorang yang selembut Wen Waner? Tidak heran semua murid luar biasa di bawah Sulang membenci Han Yujin. Hong Fei terus berkata melalui transmisi suara, kakak kedua bahkan menantang Han Yunjin karena hal itu. Namun, Han Yunjin berusaha menghindari kakak senior kedua karena dia tahu dia bukan tandingan kakak senior kedua. Meskipun demikian, kakak senior kedua pergi mencarinya dan memukulinya. Kakak senior kedua bahkan melukainya beberapa kali. Secara alami, kakak senior kedua dihukum karena tindakannya setiap saat juga. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Hong Fei. Meskipun dia hanya mendengarkan kata-kata Hong Fei, dia bisa membayangkan kemarahan yang dirasakan oleh kakak senior kedua saat itu. Meskipun kakak senior kedua tahu bahwa dia akan dihukum atas tindakannya, dia tidak ragu untuk membela kakak muda keempatnya. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa kakak senior kedua mereka adalah orang yang sangat protektif. Setelah mengetahui hal ini, dia merasakan rasa hormatnya terhadap kakak senior kedua, yang baru dia temui sekali, tumbuh. Kakak senior keempat telah memohon kepada kakak senior kedua untuk berhenti, tetapi dia tidak mendengarkan dan pergi untuk memukuli Han Yunjin. Kakak senior kedua berkata dia harus melindungi kita, terutama ketika kakak senior pertama tidak ada. Pada akhirnya, kakak senior kedua hanya berhenti karena kakak senior keempat mengancamnya dengan bunuh diri. Ini adalah transmisi suara terakhir Hong Fei mengenai masalah ini. Sementara itu, Han Yujin menatap Hu Mei dan tersenyum dingin sambil berkata, Hu Mei, apakah kamu ingin melawanku? Apakah Anda pikir Anda memiliki peluang melawan saya? Hu Mei berkata dengan nada mengejek, ya, aku tidak keberatan jika kamu benar-benar ingin bertarung. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kakak senior keduaku mungkin akan memukulmu lagi. Selain itu, jika Anda melukai saya, kakak senior kedua saya akan memiliki alasan yang sah untuk memukuli Anda. Tidak masalah jika dia mengalahkan Anda sampai Anda menjadi cacat. Istana Kolam Surgawi tidak akan punya alasan untuk menghukumnya selama dia tidak membunuhmu. Han Yunjin menatap Hu Mei dan tersenyum dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Saya tidak keberatan jika Anda ingin bertarung. Saya hanya khawatir tentang Anda mungkin akan dipukuli oleh kakak laki-laki kedua saya lagi setelah ini. Jika para murid di bawah Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi terluka dalam pertarungan tanpa izin,
sesama murid dari murid luar biasa yang terluka itu diizinkan untuk membalaskan dendamnya. Di masa lalu, Han Yujin telah menyakiti Wen Waner. Sayangnya, patah hatinya bukanlah cedera fisik. Oleh karena itu, Lu Ji dihukum setiap kali dia memukul Han Yunjin. Jika Wen Waner menderita luka fisik, dia tidak akan dihukum karena memukuli Han Yunjin karena itu akan berada dalam aturan istana kolam renang surgawi. Ekspresi Han Yunjin berubah tak sedap dipandang saat mendengar kata-kata Humei. Dia memelototi Humei dan bertanya, "Kamu pikir aku takut pada Lu Ji?" Setelah mendengar kata-kata ini, senyum Humei melebar saat dia berkata, "Jika kamu tidak takut, maka kamu dipersilakan untuk menyerangku sekarang." Han Yunjin hanya mengejek. Dia tidak menanggapi kata-kata Humei dan mengganti topik pembicaraan. "Aku tidak tertarik untuk menggertak orang lemah sepertimu. Saya hanya di sini hari ini karena saudara junior keempat saya. Tidak tertarik. Saya pikir Anda hanya takut." Humei terus mengejek Han Yunjin. Han Yunjin mengabaikan provokasi Humei lagi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang di depannya. "Siapa Duan Lingtian? Anda cukup berani untuk menantang saudara junior keempat saya." Petik 2. Ketika mata Han Yunjin akhirnya menemukan Duan Lingtian, dia berkata, "Ah, kamu pasti Duan Lingtian." Duan Lingtian melangkah maju. Tatapannya sedingin es saat dia berkata, "Jadi Fan Qi adalah saudara junior keempatmu." Kemudian, seringai muncul di wajahnya saat dia terus berkata dengan suara yang semakin dingin, "Kamu sebaiknya memintanya untuk berhati-hati. Kadang-kadang, saya tidak bisa mengontrol kekuatan saya sehingga saya bisa sedikit berat ketika saya memukul." Meskipun Duan Lingtian tidak menghabiskan banyak waktu dengan seniornya, mereka membuatnya merasa seperti berada di rumah, seolah-olah dia berada di antara anggota keluarga. Secara alami, dia tidak akan sopan kepada mereka yang telah menggertak anggota keluarganya. "Sejak kapan Fan Qi menjadi saudara junior keempatmu?" Humei bertanya dengan cemberut. Jelas, dia tidak menyadari bahwa Fan Qi telah menjadi murid Kaisar Surgawi Surga yang mendalam. Kejadiannya sekitar 2 bulan lalu. "Tidak mengherankan bahwa Anda tidak mendengarnya," kata Han Yunjin dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian, dia berkata dengan mencibir, "Pertempuran antara murid yang luar biasa bisa menjadi pertempuran normal atau pertempuran hidup atau mati. Jika saudara junior keempat saya menantang Anda untuk pertempuran hidup atau mati, apakah Anda berani menerima tantangannya?" "Pertarungan hidup atau mati?" Duan Lingtian tersenyum. "Aku hanya khawatir dia takut menantangku dalam pertarungan hidup atau mati. Jika dia berani menantang saya untuk bertarung sampai mati, saya, Duan Lingtian, pasti akan menerima tantangannya." "Baik sekali." Senyum Han Yujin melebar setelah mendengar kata-kata ini. "Semoga saja kamu tidak terbunuh. Kalau tidak, itu akan menjadi orang lain yang berdiri di samping wanita cantik di sampingmu ini." Pada saat ini, mata Han Yunjin tertuju pada Huaner. Keinginannya untuknya terlihat jelas di matanya. Meskipun Huaner mengenakan kerudung untuk menyembunyikan penampilannya, itu tidak cukup untuk menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Begitu Han Yunjin selesai berbicara, niat membunuh yang terpancar di mata Duan Lingtian meningkat. Jika bukan karena kerumunan di sekitarnya dan pertimbangannya untuk gambaran yang lebih besar, dia akan membunuh Han Yunjin saat ini bahkan jika itu berarti dia harus meminjam kekuatan dari semua 5 elemen surgawi dan menggunakan semua truf kartu yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, hanya karena dia tidak bisa membunuh Han Yunjin sekarang bukan berarti dia tidak bisa membunuh Han Yunjin nanti. Di matanya, Han Yunjin sudah menjadi orang mati yang berjalan. Bab 3278, Mengapa Saya Harus Khawatir? Huaner adalah biji mata Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan kata-kata Han Yunjin? Dia sangat marah sehingga dia telah menghukum mati Han Yunjin di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia hanya berkata sambil mencibir, "Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah murid junior keempat kamu akan mati nanti." "Apakah begitu?" Han Yunjin mempertahankan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Sepertinya membunuh Liu Jian benar-benar meningkatkan kepercayaan dirimu. Namun, Liu Jian tidak berada di liga yang sama dengan saudara junior keempat saya. Jika dia berani memilih pertempuran hidup atau mati, maka kematianlah yang akan dia dapatkan," jawab Duan Lingtian dengan dingin saat matanya berkilat. Pada saat ini, suara yang keras dan jelas terdengar di arena prodigi. "Penatuakin." Pada saat yang sama,
sesosok kurus muncul di arena prodigi, menatap tetua SWOT Trial Pavilion yang akan mengawasi pertempuran hari ini. Sosok itu milik seorang pemuda kurus dan berpenampilan biasa saja. Auranya sedingin es saat dia mengumumkan dengan keras, "Saya, Fan Qi menerima tantangan Duan Lingtian. Sebagai imbalannya, saya menantang dia untuk pertempuran hidup atau mati. Tidak ada penyerahan atau istirahat sampai salah satu dari kita mati." Dengan kata-kata ini, identitasnya menjadi jelas bagi mereka yang mungkin tidak mengenalinya. Siapa lagi dia selain Fan Qi, murid luar biasa terkuat dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Dia Fan Qi. Dia ingin pertempuran menjadi pertempuran hidup atau mati. Ada dua jenis pertempuran hidup atau mati. Salah satunya adalah di mana salah satu dari lawan diizinkan untuk menyerah. Yang lainnya adalah di mana tidak ada penyerahan sama sekali. Pertempuran hanya berakhir ketika salah satu dari dua lawan mati. Permusuhan apa yang dia miliki dengan Duan Lingtian? Mengapa dia memilih jenis pertempuran ini? Kata-kata Fan Qi mengejutkan para murid Istana Kolam Renang Surgawi di arena ajaib. Sebagian besar dari mereka berspekulasi bahwa pasti ada dendam yang mendalam antara Fan Qi dan Duan Lingtian agar Fan Qi memilih pertempuran seperti itu sampai mati di mana menyerah bukanlah pilihan. Di Heavenly Pool Palace, penantang, dalam hal ini, Duan Lingtian, tidak memiliki hak untuk memilih jenis pertempuran. Dia hanya memiliki kekuatan untuk menolak pertempuran. Sebaliknya, orang yang ditantang, dalam hal ini Fan Qi, akan diberikan hak untuk memilih jenis pertarungan. Jenis pertempuran adalah pertempuran yang akan berakhir setelah ada pemenang yang jelas dan seseorang tidak diizinkan untuk membunuh lawannya, pertempuran hidup atau mati di mana seseorang diizinkan untuk menyerah, dan pertempuran hidup atau mati di mana pertempuran hanya akan terjadi. Berakhir begitu salah satu dari dua lawan mati. Jika Duan Lingtian menolak pertempuran hidup atau mati yang diusulkan Fan Qi, dia harus kehilangan tantangannya juga, membuat Fan Qi menjadi pemenang. Namun, jika Duan Lingtian menerima hidup atau pertempuran, tidak ada yang bisa menghentikannya sampai salah satu dari mereka mati. Tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan sama sekali. Bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut dengan pilihan pertempuran Fan Qi? Fan Qi, kamu yakin ingin bertarung hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah? Elder SWOT Trial Pavilion juga sama terkejutnya dengan pilihan Fan Qi bahwa dia secara naluriah mengkonfirmasi lagi dengan Fan Qi bahwa dia benar-benar menginginkan pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Bagaimanapun, dia harus yakin dalam hal-hal seperti ini. Jika ada kesalahpahaman, dia harus menanggung kesalahannya. Ya, jawab Fan Qi. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara yang lantang dan jelas, semua kakak senior, adik junior, dan adik junior kami dapat menjadi saksi. Kata-kata Fan Qi menyebabkan kegemparan lain di arena. Mungkin, beberapa orang mungkin mengabaikan kata-kata Fan Qi sebelumnya sebagai komentar biasa. Dengan kata-kata ini, tidak ada keraguan lagi tentang niatnya. Duan Lingtian, aku harap kamu tidak hanya pandai berbicara, kata Han Yunjin sebelum dia pergi bersama Xiao Chongyi. Tatapannya penuh dengan penghinaan seolah-olah dia sengaja mencoba memprovokasi Duan Lingtian. Jelas, Duan Lingtian tahu bahwa Han Yunjin mencoba memprovokasi dia untuk menerima pertempuran hidup atau mati. Namun demikian, itu tidak masalah baginya. Bagaimanapun, dia tidak takut pada Fan Qi. Ekspresi Hong Fei muram saat dia berkata dengan suara rendah, "Adik kecil, jangan terima tantangannya." Hong Fei, kakak senior ke-6 Duan Lingtian, sadar akan karakter Han Yunjin. Han Yunjin adalah salah satu dari 5 murid luar biasa terkuat di Istana Kolam Surgawi. Jika Han Yunjin begitu yakin dengan Fan Qi, itu berarti dia yakin Fan Qi akan menang. Adik junior kecil, kamu akan memiliki kesempatan lain untuk melawannya di masa depan, Wen Waner, kakak senior keempat Duan Lingtian, berkata dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Di antara semua orang yang hadir, dia paling mengenal Han Yunjin. Bagaimanapun, dia benar-benar jatuh cinta pada Han Yunjin saat itu, satu-satunya hal adalah mereka tidak mengambil langkah terakhir dalam hubungan mereka. Dia tahu Han Yunjin adalah orang yang berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko begitu saja jika dia tidak yakin dengan kemenangannya. Adik junior kecil, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bahkan Humei, kakak senior ketiga Duan Lingtian, yang sangat marah seperti naga bernapas api mencoba menghalangi Duan Lingtian untuk menerima tantangan Fan Qi. Ekspresinya serius ketika dia melihat Duan Lingtian.
Meskipun dia sangat membenci Han Yunjin, dia tahu Han Yunjin bukanlah orang yang sederhana. Karena Fan Qi telah menantang Duan Lingtian untuk pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah, jelas Fan Qi ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian secara terbuka. Sejak insiden antara Wen Wan'er dan Han Yunjin, mereka yang berada di bawah Kaisar Langit Padang Rumput Hijau dan Kaisar Langit Surga yang mendalam berdiri kokoh di sisi yang berlawanan. Tidak sulit bagi murid-murid Sulang yang luar biasa untuk mengetahui mengapa Fan Qi ingin membunuh Little Junior Brother mereka. Di samping dendam mereka, mereka yang berada di bawah Kaisar Surgawi Surga yang mendalam tidak menginginkan murid luar biasa lain yang luar biasa di antara barisan mereka. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Little Junior Brother mereka, jelas bahwa dia tidak akan lebih lemah dari kakak senior kedua mereka di masa depan. Faktanya, Little Junior Brother mereka bahkan mungkin melampaui first senior sister mereka di masa depan. Kesimpulannya, Han Yunjin tidak tahan melihat seseorang dengan potensi besar seperti Duan Lingtian tumbuh lebih kuat dan lebih kuat jika Duan Lingtian menjadi ancaman. Pada saat ini, Tetua Paviliun Percobaan Pedang memandang Duan Lingtian dan bertanya, "Duan Lingtian, apa jawabanmu? Anda diizinkan untuk menolaknya, tetapi Anda akan dianggap gagal dalam tantangan. Jika Anda menerimanya, Anda harus melawan Fan Qi sampai salah satu dari Anda mati." Demi Wan'er, Tetua SWAT Trial Pavilion mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian juga. Duan Lingtian, karena Fan Qi mengusulkan pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah, itu berarti dia sangat percaya diri untuk menang. Saya yakin dia memiliki kartu truf tersembunyi. Saya menyarankan Anda untuk menolaknya. Saya menghargai pemikiran itu, Penatua, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Kemudian, dia menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di seberang Fan Qi. Dengan ini, meskipun Duan Lingtian tidak secara lisan menjawab pertanyaan sesepuh SWAT Trial Pavilion, tindakannya berbicara dengan jelas tentang niatnya. Dia menerima pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. "Saya tidak berharap Anda memiliki nyali untuk menerima ini," kata Fan Qi dengan ekspresi dingin. Ketika dia melihat Duan Lingtian berteleportasi ke arena, senyum yang terlihat lebih buruk daripada jika dia menangis muncul di wajahnya. "Aku bukan Han Yunjin, kenapa kamu pikir aku tidak punya nyali untuk menerima tantangan?" Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Hong Fei bahwa Lu Ji, kakak kedua seniornya, telah menantang Han Yunjin untuk dua jenis pertempuran hidup atau mati pada beberapa kesempatan, tetapi Han Yunjin menolak semuanya. Sebelum Fan Qi bisa menjawab, Duan Lingtian menyeringai ketika dia berkata dengan mengejek, "Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa saya tidak berharap Anda memiliki nyali untuk menantang saya dalam pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Aku mendapat kesan bahwa kalian semua pengecut seperti kakak laki-lakimu, Han Yunjin." Bocah ini benar-benar memiliki keinginan mati. Han Yunjin yang berdiri di dekatnya dengan senyum sombong di wajahnya membeku ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresinya berubah sangat tak sedap dipandang hanya dalam sekejap mata. Dia merasa sangat terhina sehingga dia hampir berharap bisa menggali lubang untuk bersembunyi ketika dia merasakan tatapan membara padanya. Ketika Han Yunjin mengembalikan pandangannya ke Duan Lingtian, matanya bersinar dengan niat membunuh. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Fan Qi, suaranya dingin dan marah. "Saudara muda keempat, akhiri dengan cepat. Aku tidak ingin dia hidup lebih lama lagi. Jangan khawatir, dia pasti akan mati." Fan Qi menjawab dengan percaya diri, sangat yakin akan kemenangannya. Duan Lingtian menatap Fan Qi dengan acuh tak acuh, jelas tidak terintimidasi oleh Fan Qi sama sekali. Jadi bagaimana jika Fan Qi adalah tumbuhan surgawi yang sangat berbakat dan memiliki keterampilan pemahaman yang tinggi? Selain itu, Fan Qi mungkin hanya mendapatkan bentuk manusia sekitar 300 tahun yang lalu. Jika dia takut pada seseorang seperti ini, bagaimana dia bisa melanjutkan perjalanannya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan istrinya, KR dan Li Fei, keluarganya, dan teman-temannya di tanah persembahan surgawi? Pada saat ini, Fan Qi berkata dengan acuh tak acuh, "Duan Lingtian, aku akan memberimu 10 napas untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu sebelum aku menyerang. Setelah saya menyerang, Anda akan memiliki 20 detik untuk hidup paling lama sebelum Anda mati." Petik 2. Sementara itu, para murid Istana Kolam Renang Surgawi masih dikejutkan oleh kemunculan Duan Lingtian di arena pertempuran.
Ini berarti Duan Lingtian menerima pertempuran hidup atau mati, kan? Dia tampaknya sangat yakin dengan kemenangannya. Percaya diri. Jadi bagaimana jika dia percaya diri? Bukankah Fan Qi juga percaya diri? Kalau tidak, apakah dia akan memilih pertempuran hidup atau mati? Duel maut antara dua murid yang luar biasa. Sudah lama sejak ini terjadi di Istana Kolam Renang Surgawi, kan? Saat itu, Lu Ji, murid kedua Sulang, Kaisar Surgawi Prair Verdan, menantang Han Yunjin, murid pertama Kaisar Surgawi Surga yang mendalam juga. Namun, Han Yunjin menolak tantangan itu. Sementara para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri, tiga murid luar biasa Sulang hanya tersenyum kecut. Mengapa Little Junior Brother begitu keras kepala? Hong Fei berkata, sedikit jengkel. Pada saat ini, Wen Wan'er melirik Huaner. Dia menemukan bahwa Huaner setenang biasanya seolah-olah dia tidak peduli dengan Duan Lingtian sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya, Saudari Huaner, apakah Anda tidak khawatir? Hu Mei berbalik untuk melihat Huaner dengan ekspresi kompleks. Kekasih Little Junior Brother-nya seharusnya yang paling khawatir saat ini, tapi dia tampak baik-baik saja. Kenapa aku harus khawatir? Wen Wan'er, Hu Mei, dan Hong Fei tercengang ketika mereka mendengar jawaban Huaner. Bab 3279, bentuk sejati Fan Qi 10 napas berlalu hanya dalam sekejap mata. Di bawah pengawasan semua orang, Fan Qi menjadi kabur saat dia menyerang Duan Lingtian seperti embusan angin. Astaga, 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 suara angin bersiul di udara bergema di arena prodigi. Sebagian besar murid Istana Kolam Renang Surgawi tidak bisa mengikuti gerakan Fan Qi karena dia terlalu cepat untuk mereka. Di sisi lain, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi telah menemukan sesuatu. Fan Qi, apakah dia menerobos dan menjadi Dewa Surgawi 6 Combo? Fan Qi adalah Dewa Surgawi 6 Combo yang telah memahami 7 kedalaman dari hukum angin hingga tahap penguasaan. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 300 tahun? Bakat dan bakatnya untuk berkultivasi sangat menantang. Saya pikir bahkan orang lain seperti dia yang adalah tumbuhan surgawi akan mengalami kesulitan untuk mencapai sebanyak yang dia lakukan dalam waktu sesingkat itu, kan? Dengan penemuan ini, ekspresi para murid Istana Kolam Renang Surgawi yang telah menemukan terobosan baru-baru ini dari Fan Qi menjadi semakin simpatik ketika mereka melihat Duan Lingtian. Berdasarkan kekuatan yang telah ditunjukkan Fan Qi sejauh ini, sangat mudah baginya untuk membunuh Liu Jian yang dibunuh Duan Lingtian sebulan yang lalu. Kebanyakan orang yakin bahwa Duan Lingtian hanya berhasil membunuh Liu Jian karena kecerobohan Liu Jian. Menurut pendapat mereka, sekarang kekuatan Fan Qi telah meningkat ke level lain setelah menjadi Dewa Surgawi 6 Combo, dia dapat dengan mudah membunuh Liu Jian bahkan jika Liu Jian sedang berjaga-jaga. Sementara itu, ekspresi Hong Fei berubah drastis ketika dia menemukan terobosan baru-baru ini dari Fan Qi. Fan Qi benar-benar memiliki terobosan baru-baru ini. Dia tidak menyangka bahwa Fan Qi, yang menduduki peringkat pertama dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun, bukan lagi Dewa Surgawi 5 elemen, tetapi Dewa Surgawi 6 Combo. Demikian pula, ekspresi Hu Mei dan Wen Wan'er berubah serius. Keduanya merasa seolah-olah hati mereka ada di mulut mereka. Sebaliknya, hanya Huaner yang tetap tenang. Bahkan, dia tampak sama sekali tidak peduli dengan itu semua. Duan Lingtian, kamu pasti akan mati hari ini. Han Yunjin mencibir. Selain Han Yunjin, mereka yang sangat gembira memikirkan kematian Duan Lingtian yang akan datang adalah Huang Lunan, murid Gu Changjiang, Kaisar Langit Naga Bela Diri, dan Lei Jun, murid dan putra Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun, yang baru saja tiba. Orang-orang ini tidak sabar menunggu Fan Qi membunuh Duan Lingtian. Apakah ini sejauh kemampuanmu? Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di langit menggunakan kedalaman teleportasi dari hukum ruang angkasa. Pada saat yang sama, energi spasial yang mengamuk meluncur dari tubuhnya saat tatapannya berubah menjadi dingin. Ini akan menjadi pertama kalinya dia akan secara terbuka menunjukkan 7 dari 9 kedalaman dari hukum ruang angkasa yang telah dia pahami hingga tahap penguasaan, tidak termasuk kedalaman transportasi yang belum dia gunakan secara terbuka dan kedalaman elemental luar angkasa. Titik, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing,
9 sinar pedang diam-diam keluar dari air mata spasial yang muncul setelah Duan Lingtian melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensi. Didorong oleh kedalaman lain yang telah dia pahami hingga tahap penguasaan, kekuatan yang mereka bawa sangat merusak. Menahan kedalaman, kekosongan di sekitar Fan Qi berdesir, menahannya. Fan Qi mendengus. Kemudian, energi asal surgawinya yang telah didorong oleh kedalaman elemen angin melonjak keluar dari tubuhnya. Astaga, 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 angin tampak setajam pisau saat bertiup di udara, mencoba membantu Fan Qi melepaskan diri dari pengekangan Duan Lingtian. Sayangnya, itu ditekan oleh kekuatan kedalaman lain dari hukum ruang angkasa yang telah dilemparkan Duan Lingtian. Duan Lingtian yang telah mengeluarkan 8 dari kedalamannya dari hukum ruang angkasa, yang telah dipahami hingga tahap penguasaan, memotong kemajuan Fan Qi sepenuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Hanya dalam beberapa saat, angin kencang dengan mudah dipadamkan oleh kekuatan dari hukum ruang angkasa Duan Lingtian. Penindasan Fan Qi-nya luar biasa. 9 sinar pedang dari kedalaman tebasan lintas dimensi, khususnya, tampak tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat serangan Fan Qi, sinar pedang dengan mudah menghancurkannya. Sangat kuat, Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Fan Qi. Apakah saya melihat sesuatu? Terlepas dari kedalaman pengangkutan yang Duan Lingtian belum lemparkan, itu, sepertinya dia telah memahami semua kedalaman lainnya dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan. Pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang angkasa tidak lebih lemah dari pemahaman Fan Qi tentang hukum angin. Namun, kedalaman yang dipahami Duan Lingtian memiliki kekuatan ofensif yang tinggi sementara Fan Qi belum memahami kedalaman ofensif utama dari hukum angin ke tahap penguasaan. Tidak ada bedanya bahkan jika Fan Qi telah memahami kedalaman ofensif utama dari hukum angin hingga tahap penguasaan. Bagaimanapun juga, hukum ruang angkasa adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Bahkan jika Duan Lingtian belum memahami kedalaman transportasi ke tahap penguasaan, dia masih dapat dengan mudah mengalahkan Fan Qi berdasarkan apa yang telah kita lihat sejauh ini. Tepat sekali. Selain itu, dari 4 hukum tertinggi, hukum ruang angkasa diakui sebagai yang paling sulit untuk dipahami. Namun, Duan Lingtian berhasil memahami setidaknya 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan, tidak termasuk kedalaman elemen luar angkasa. Mungkin saja dia juga telah memahami kedalaman transportasi hingga tahap penguasaan dan belum menunjukkannya. Tak perlu dikatakan, semua orang terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Lagi pula, mereka tidak mengira dia akan begitu kuat. Ternyata, bukan karena keberuntungan dia berhasil membunuh Liu Jian. Dengan kekuatan Duan Lingtian, akan sulit bagi Liu Jian untuk bertahan hidup kecuali dia tahu tentang kekuatan Duan Lingtian sebelumnya. Hukum antariksa benar-benar mendominasi. Selain itu, Duan Lingtian telah memahami semua kedalaman ofensif dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan. Dia jelas lebih kuat dari Fan Qi. Sepertinya Fan Qi akan kehabisan keberuntungan hari ini. Saya tidak akan mengatakan itu. Bagaimanapun, Fan Qi belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia masih memiliki teknik khusus sebagai tumbuhan surgawi yang belum dia gunakan. Anda harus tahu semua non-manusia ini memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani untuk menantang Duan Lingtian ke pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Meskipun kekuatan Duan Lingtian mengejutkan, aku yakin Fan Qi juga mengharapkannya. Sementara istana kolam renang surgawi lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, Hu Mei, Wen Waner, dan Hong Fei tercengang oleh kekuatan yang ditampilkan Duan Lingtian. Adik junior kecil sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia sangat mudah membunuh Liu Jian. Namun demikian, 3 rekan murid Duan Lingtian masih khawatir meskipun sepertinya Duan Lingtian telah sepenuhnya mengalahkan Fan Qi saat ini. Bagaimanapun, Fan Qi bukanlah manusia, tidak diragukan lagi dia memiliki banyak teknik lain yang dia peroleh sebagai tumbuhan surgawi. Di sisi lain, mata Han Yunjin berkilat dingin saat dia menyaksikan pertempuran. Ini agak mengejutkan. Jika diberi waktu yang cukup, Duan Lingtian pasti akan menjadi Lu Ji yang lain. Kita harus membunuhnya dan menghentikan potensi ancaman ini sejak awal. Terlepas dari kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian, kepercayaan Han Yunjin pada Fan Qi tidak goyah. Meskipun Duan Lingtian lebih kuat dari yang kita harapkan, seharusnya tidak sulit bagi saudara junior keempat untuk membunuhnya begitu dia kembali ke wujud aslinya. Demikian pula,
Huang Lunan dan Lei Jun terkejut dan tidak senang. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat. Namun demikian, mereka masih agak yakin Fan Qi akan menang. Siapa yang mengira dia begitu kuat? Bahkan tetua paviliun percobaan pedang dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Mirip dengan yang lain, dia tidak lagi berpikir itu karena keberuntungan bahwa Duan Lingtian berhasil membunuh Liu Jian. Kembali ke ring pertempuran, serangan gencar Duan Lingtian dengan tegas menempatkan Fan Qi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun demikian, Fan Qi berkata dengan tenang, "Duan Lingtian, aku harus mengatakan, kekuatanmu mengejutkanku. Namun, inilah saatnya untuk mengakhiri ini." Begitu semua orang mendengar kata-kata Fan Qi, mata mereka berbinar. Mereka tahu Fan Qi akan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang. Saya hanya tahu bahwa Fan Qi adalah tumbuhan surgawi. Tepatnya, aku tahu dia adalah pohon surgawi. Namun, saya tidak tahu jenis pohon apa dia. Jika dia hanya pohon surgawi biasa, aku khawatir dia tidak memiliki peluang melawan Duan Lingtian. Hei, tidak bisakah kamu melihat betapa percaya diri Fan Qi? Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan menjadi pohon surgawi biasa? Sementara Istana Kolam Surgawi berspekulasi tentang bentuk sejati Fan Qi, ledakan energi hijau melonjak keluar dari tubuh Qi Fan di tengah serangan gencar Duan Lingtian. Setelah itu, Fan Qi menghilang di depan mata semua orang. Di tempatnya ada pohon yang sedang dalam proses tumbuh. Awalnya, pohon itu hanya setinggi Fan Qi. Namun, hanya dalam sekejap mata, ia tumbuh begitu tinggi sehingga mematahkan kendali Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekilas, pohon itu tampak seperti pohon pinus besar. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa daun dan cabangnya menyerupai pohon willow. Apakah dia pohon surgawi Pine Willow? Surga, Pine Willow Divine Tree adalah suci di antara tanaman surgawi. Statusnya setara dengan Celestial Beast tingkat atas. Meskipun tidak pada tingkat binatang surgawi, itu masih cukup dekat dengan satu. Rupanya, setiap cabang dari pohon Dewa Pine Willow mengandung kekuatan yang sangat besar. Selain itu, dia mampu menggabungkan kekuatan semua cabangnya menjadi satu serangan. Kekuatan sejati Fan Qi agak jelas. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia melepaskan diri dari pengekangan Duan Lingtian segera setelah dia kembali ke wujud aslinya? Dia tidak bisa membebaskan diri dalam bentuk manusianya. Aku tidak menyangka wujud asli Fan Qi adalah tumbuhan surgawi tingkat atas seperti pohon Dewa Pine Willow. Duan Lingtian dalam situasi genting sekarang. Kekuatan bentuk sejati Fan Qi tidak kalah dengan kekuatan dua kedalaman ofensif dari hukum angin pada tahap penguasaan. Dengan kekuatan seperti itu, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menang bahkan jika dia telah sepenuhnya menguasai hukum ruang angkasa. Duan Lingtian hanyalah manusia, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Pine Willow Divine Tree? Tidak mengherankan, ada kegemparan segera setelah Fan Qi mengungkapkan wujud aslinya. Kebanyakan orang dengan mudah mengidentifikasi bentuk aslinya sebagai Pine Willow Divine Tree. Astaga, 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 astaga. Di bawah pengawasan semua orang, Pine Willow Divine Tree mulai mencambuk cabang-cabangnya sebelum mereka membentuk sangkar untuk menjebak Duan Lingtian. Pine Willow Divine Tree menjulang di udara dengan banyak cabang yang tampak seperti tentakel. Hanya dalam sekejap, gelombang pertempuran telah berubah, dan Fan Qi telah kembali unggul. Bab 3280, Raja 10.000 Pohon, Duan Lingtian, aku harus mengakui bahwa kamu cukup kuat. Untuk memahami hukum ruang ke tingkat ini di usia Anda, sebagai manusia, bakat Anda tak tertandingi. Wajah keriput muncul di batang pohon ketika suara Fan Qi terdengar di udara. Jika seseorang melihat cukup dekat, seseorang akan dapat melihat kemiripannya dengan wajah Fan Qi. Fan Qi terus berbicara dalam wujud aslinya. Bagaimanapun, kamu ditakdirkan untuk dibunuh olehku. Saya, Fan Qi, adalah pohon surgawi Pine Willow. Dengan kekuatan dari wujud asliku dan kedalaman dari hukum angin yang telah aku pahami, hanya ada segelintir murid luar biasa di bawah panggung Kaisar Surgawi yang mampu mengalahkanku. Bagaimanapun, tidak mungkin manusia sepertimu yang bukan Kaisar Surgawi bisa mengalahkanku. Suara Fan Qi sangat keras sekarang setelah dia kembali ke wujud aslinya. Dia berbicara dengan percaya diri seolah-olah dia tidak ragu sama sekali bahwa Duan Lingtian akan mati. Aku tidak menyangka wujud asli Fan Qi adalah pohon dewa pohon Dedalupinus.
Mata Huang Lunan bersinar terang saat ini. Dia sudah bisa melihat adegan di mana Fan Qi membunuh Duan Lingtian di benaknya. Demikian pula, mata Lei Jun menyala juga. Ketika Duan Lingtian berada di atas angin sebelumnya, dia merasa sedikit cemas. Namun, setelah melihat wujud asli Fan Qi, dia yakin hanya akan ada satu hasil, pertempuran akan berakhir dengan kematian Duan Lingtian. Duan Lingtian mati seperti paku pintu. Lei Jun berpikir dalam hati saat dia melihat sosok putih yang berdiri di kejauhan. Keinginan di matanya saat dia melihat sosok putih tidak bisa disembunyikan sama sekali. Di sisi lain, Hu Mei, Wen Waner, dan Hong Fei yang berdiri di dekat Huaner ngeri. Ekspresi mereka yang baru saja mereda berubah menjadi yang terburuk lagi. Meskipun mereka sadar bahwa Fan Qi adalah pohon surgawi, mereka tidak tahu pohon surgawi seperti apa dia. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Fan Qi mengungkapkan dirinya sebagai pohon dewa cemara Willow yang setara dengan binatang surgawi tingkat atas. Kekuatan Fan Qi jelas tidak kalah dengan Celestial Beast tingkat atas dalam bentuk manusia. Dia adalah pohon surgawi Pine Willow. Tidak heran Fan Qi sangat percaya diri. Bentuk aslinya adalah Pine Willow Divine Tree. Hong Fei berkata dengan getir saat dia sedikit bergidik. Kirim pesan ke guru. Siapa yang tahu apakah dia punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun ketiganya tidak benar-benar berpikir Sulang dapat melakukan apapun tentang pertempuran ini, Hu Mei dan Wen Waner masih tidak dapat membantu tetapi mengirim pesan singkat kepada Sulang, menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka, tentu saja, tidak gagal menyebutkan jumlah kedalaman dari hukum ruang angkasa yang telah dipahami Duan Lingtian hingga tahap penguasaan. Terlepas dari kedalaman transportasi yang belum dia gunakan, dia telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan. Sulang, Kaisar Langit Prairie yang hijau, sedang berkultivasi ketika dia menerima pesan dari murid luar biasa ketiga dan keempatnya. Ekspresinya langsung berubah saat mendengar pencapaian murid terbarunya itu. Itu benar-benar tidak terduga. Astaga, tanpa ragu-ragu, Sulang segera meninggalkan tempat kultivasinya dan menuju ke arena ajaib. Tidak butuh waktu lama sebelum Sulang tiba di Prodigi Arena. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di samping Hu Mei dan yang lainnya. Hong Fei berkata begitu dia melihat Sulang, "Guru, Anda datang tepat pada waktunya. Anda harus menghentikan pertempuran. Jika terus berlanjut, Little Junior Brother kemungkinan akan mati di sini." Dengan bakat bawaan dan bakatnya untuk berkultivasi, tidak diragukan lagi dia akan menjadi Kaisar Surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi di masa depan. Akan sia-sia jika dia mati di sini. Petik 2. Pertarungan hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Sulang mengerutkan kening begitu dia mengetahui bahwa Duan Lingtian dan Fan Qi sedang bertarung dalam pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Umumnya, bahkan Kaisar Surgawi yang bergelar tidak dapat ikut campur begitu pertempuran ini dimulai. Sementara itu, Han Yujin sudah menyadari kehadiran Sulang. Sulang ada di sini. Dia tidak ragu-ragu dan mengirim pesan juga. Namun, itu bukan untuk tuannya, Kaisar Surgawi Surga yang mendalam, karena tuannya jauh dari Istana Kolam Renang Surgawi saat ini. Sebagai gantinya, dia mengirim pesan ke Gu Changjiang, Kaisar Langit Naga Bela Diri. Gu Changjiang, pada kenyataannya, adalah paman junior Han Yujin. Gu Changjiang adalah saudara junior Kaisar Surgawi yang mendalam. Setelah itu, Han Yujin berkata kepada Xiao Chongyi, "Undang tuanmu ke sini. Katakan padanya aku mengundangnya." Xiao Chongyi, tentu saja, mematuhi perintah Han Yujin. Tidak butuh waktu lama sebelum Gu Changjiang dan Kaisar Langit Gelombang Asap tiba satu demi satu. Kaisar Langit Gelombang Asap adalah seorang pemuda berpakaian serba hitam. Penampilannya sangat biasa sehingga akan sulit untuk memilihnya dari lautan manusia. Begitu Gu Changjiang tiba, matanya menemukan Sulang, dan dia dengan keras berkata, "Sulang, ini adalah pertempuran hidup atau mati tanpa pilihan untuk menyerah. Tentunya, Anda tidak berpikir untuk ikut campur, kan?" Karena Gu Changjiang telah berbicara dengan sangat keras, kata-katanya, tentu saja, menarik perhatian banyak orang. Apakah Kaisar Langit Verdan Prairie benar-benar datang untuk menghentikan pertempuran? Saya pikir dia ingin menyelamatkan Duan Lingtian. Saya setuju. Namun, banyak murid Istana Kolam Renang Surgawi hanya melihat Sulang sebentar sebelum mereka mengembalikan perhatian mereka ke Duan Lingtian yang melawan Fan Qi dalam bentuk aslinya. Menurut pendapat mereka,
Sulang tidak akan bisa menghentikan pertempuran apapun yang terjadi sejak Gu Changjian dan Kaisar Langit Gelombang Asap hadir. Gu Changjiang memandang Duan Lingtian sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke Sulang dan berkata dengan mengejek, "Sulang, kamu murid terbaru agak berbakat. Sayang sekali Anda harus kehilangan bakat langka hari ini." Kaisar Langit Gelombang Asap tersenyum tipis saat dia menimpali, "Sulang, kamu beruntung memiliki bakat seperti itu di bawahmu. Namun, benar-benar sial karena dia tidak punya waktu lama untuk hidup." Faktanya, tidak ada permusuhan antara Kaisar Langit Gelombang Asap dan Sulang, dia tidak terlalu akrab dengan Sulang. Namun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Surgawi Surga yang mendalam. Ini adalah satu-satunya alasan dia datang ke Prodigi Arena. Kalau tidak, dia tidak akan terganggu. Ekspresi Sulang memburuk begitu dia melihat dua Kaisar Surgawi bergelar yang jelas-jelas ada di sini untuk menghentikannya dari campur tangan. Dia tahu bahwa dengan duo di sekitar, semakin tidak mungkin baginya untuk menghentikan pertempuran. Pada saat ini, Hong Fei berkata dengan muram, "Mengapa mereka berdua datang saat ini? Aku bahkan tidak perlu menebak. Itu pasti perbuatan Han Yunjin. Bagaimanapun, dia ingin Fan Qi membunuh Little Junior Brother," kata Hu Mei dengan suara rendah. "Saudara Lingtian." Huaner memandang Duan Lingtian yang sedikit acak-acakan yang terus-menerus berteleportasi untuk menghindari serangan Fan Qi. Dia tahu dia belum menggunakan kekuatan 5 elemen surgawi. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan kekuatan dari 5 elemen surgawi dengan enteng. Jika keberadaan 5 elemen surgawi terungkap, itu pasti akan membawa bencana baginya. Sampai sekarang, tidak ada serangan sengit Fan Qi yang mendarat di Duan Lingtian meskipun dia berhasil mengurung Duan Lingtian. Duan Lingtian terus berteleportasi, berhasil menghindari semua serangan Fan Qi, menyebabkan mereka menemui jalan buntu. Dengan ini, Fan Qi menjadi tidak sabar dan berteriak, "Duan Lingtian, yang kamu tahu hanyalah menghindar. Apakah itu semuanya?" Begitu Fan Qi berhenti berbicara, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, jika kamu sangat ingin mati, aku tidak akan membuatmu menunggu lebih lama lagi. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Hebat, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku." Fan Qi berkata dengan mengejek. Begitu suara Fan Qi jatuh, Duan Lingtian berteleportasi ke salah satu cabang yang lebih tebal di samping. Sepertinya dia benar-benar tidak akan menghindari serangan Fan Qi lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Fan Qi bereaksi dan menggerakkan cabang-cabangnya seperti cambuk untuk menyerang Duan Lingtian. Pada saat ini, kekuatan penuh vitalitas melonjak keluar dari dunia kecil Duan Lingtian. Segera setelah menyapu Fan Qi, itu tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang tak pernah puas yang terus melahap energi dari bentuk sejati Fan Qi. Jadi bagaimana jika Pine Willow Divine Tree setara dengan Celestial Beast tingkat atas? Duan Lingtian mencibir dalam hati. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak dapat membayangkan bahwa saya memiliki pohon kehidupan surgawi di dunia kecil saya. Pohon kehidupan surgawi adalah raja 10.000 pohon yang tidak terbantahkan. Apa itu pohon surgawi Pine Willow dibandingkan dengan pohon kehidupan surgawi? Kekuatan dari pohon kehidupan surgawi di dunia kecil Duan Lingtian terus dengan cepat melahap nutrisi dari pohon dewa pohon Willow Pinus. Ledakan, 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 ledakan. Saat Pine Willow Divine Tree terus kehilangan nutrisinya, kekuatannya, secara alami, turun drastis. Tak lama kemudian, serangannya telah kehilangan momentum. Cabang-cabang jatuh lemas ke tanah, menyebabkan tanah retak. Retakan menyebar dengan cepat di tanah, tampak seperti jaring laba-laba. Kamu, pada titik tertentu, Fan Qi telah kembali ke bentuk manusianya. Wajahnya pucat pasi, dan dia tampak seperti berada di ambang kehancuran. Dia menatap Duan Lingtian, ketakutan. Kekuatan Duan Lingtian yang telah menyapu dia sebelumnya sangat mengerikan, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali selain menonton tanpa daya saat itu melahap nutrisinya. Nutrisinya seperti esensi darah baginya dalam bentuk aslinya. Begitu bentuk aslinya terkuras nutrisi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah setengah mati. Pada saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa memobilisasi energi asal surgawinya. Pada akhirnya, Fan Qi bertanya dengan nada campuran antara marah dan takut, "Kamu adalah..." "Apa itu?" Astaga, Duan Lingtian berteleportasi ke suatu tempat di belakang Fan Qi saat dia menjawab melalui transmisi suara, "Pohon kehidupan surgawi."
Mata Fan Qi melebar ke titik di mana mereka tampak seperti akan keluar dari rongganya. Kengerian, keterkejutan, dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bagaimana? Jadi itu sebabnya aku